Halo, teman-teman semua. Anda kembali di saluran luka bisu keluarga. Istri saya bertengkar hebat dengan ibu saya. Saya menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya agar situasi mereda. Dia pergi tanpa membantah. 2 minggu kemudian, saya datang untuk menjemputnya, tetapi tetangga mengatakan bahwa seluruh keluarganya sudah lama menjual rumah mereka dan pergi. Nama saya Bima Arya Saputra. Umur saya 34 tahun. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita berada di tengah suatu masalah, kita berpikir itu hanyalah pertengkaran keluarga biasa. Lewat beberapa hari, semua pasti akan tenang. Namun, baru setelah menoleh ke belakang, saya menyadari bahwa kata-kata ceroboh yang dilontarkan seorang suami dapat mendorong seluruh keluarganya ke jurang yang tak ada jalan keluarnya. 2 minggu lalu, istri saya, Ayu, bertengkar hebat dengan ibu saya. Saya terjepit di antara dua karang, tapi sejujurnya, saya tidak memihak siapapun. Saya hanya memilih jalan yang paling mudah, paling familiar, dan paling pengecut. Saya berkata kepadanya, "Pulanglah dulu ke rumah orang tuamu selama beberapa hari untuk menenangkan diri, nanti kita bicara lagi." Ayu tidak menangis, tidak juga membantah. Dia hanya diam mengemasi kopernya dan pergi. Seharusnya, keheningan itulah yang membuat saya takut, tapi pada saat itu, saya malah merasa lega. Saya masih berpikir bahwa wanita, semarah apapun mereka, pada akhirnya akan luluh juga, apalagi kami sudah punya anak kecil, rumah, dan saya sebagai suaminya ada di sini. Pagi itu, saya mampir ke minimarket, membeli apel, jeruk, dan beberapa kotak susu untuk anak kami, Banyu. Dalam perjalanan ke rumah orang tuanya, saya bahkan meyakinkan diri sendiri bahwa dengan saya datang duluan untuk berdamai, itu sudah lebih dari cukup. Di kepala saya, masih berputar pemikiran bahwa Ayu hanya sedang jual mahal agar saya menjemputnya, agar ibu saya melunak, dan agar semuanya kembali seperti semula. Selama 2 minggu itu, dia hampir tidak pernah menelepon saya, hanya mengirim pesan singkat soal anak kami. Apakah saya marah? Tentu saja, karena saya merasa sudah mengalah, tapi istri saya masih bersikap keras kepala. Tapi kemarahan itu tidak cukup membuat saya sadar bahwa ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Gang tempat orang tuanya tinggal masih sama sempit dan berkelok-keloknya. Di atas kepala, kabel-kabel listrik masih menjuntai semrawut, dan di ujung gang, rumah sederhana mereka yang bergaya joglo dengan atap genteng tanah liat masih berdiri, rumah yang sudah tak terhitung berapa kali saya kunjungi. Namun, begitu saya mematikan mesin motor, jantung saya serasa mencelos. Gerbang besinya terkunci rapat, dan papan nomor rumah yang selalu menempel di tiang gerbang telah dicopot. Pot-pot lidah buaya dan melati yang biasanya berjejer di halaman juga lenyap. Saya terdiam, mengira saya salah alamat. Tapi setelah menatap saksama pada tembok yang catnya mulai mengelupas, kanopi rendah, dan pohon mangga rindang di dekat pagar, saya tahu saya tidak mungkin salah. Saya melangkah maju dan memanggil dengan keras, "Pak Dharma, Bu Lastri, Ayu." Tidak ada jawaban. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu. Itu bukan keheningan karena penghuninya sedang pergi beberapa jam ke pasar. Rasanya seolah seluruh kehidupan telah lama direnggut dari tempat itu. Saya mengeluarkan ponsel, menelepon Ayu, nomor tidak aktif. Menelepon kedua orang tuanya, keduanya mati. Menelepon kakak perempuannya, hasilnya sama. Rasa dingin merayap di punggung saya, dari tengkuk hingga ke tulang ekor. Tapi saya masih berusaha menenangkan diri. Mungkin seluruh keluarganya sedang pulang kampung, ganti nomor, atau ponsel mereka rusak. Tepat saat saya sedang kebingungan mengintip dari celah gerbang, pintu rumah sebelah terbuka. Bu Ningsih, tetangga mereka, menjulurkan kepalanya. Ia menatap saya lekat-lekat selama beberapa detik, lalu berkata dengan nada heran bercampur kasihan, "Kamu telat, Nak Bima. Mereka sudah jual rumah itu seminggu yang lalu dan pindah." Mendengar itu, saya mematung. Lalu saya tersenyum canggung, seolah salah dengar. Dengan suara bergetar saya bertanya, "Bu Ningsih, Ibu bicara soal siapa? Orang tua istri saya? Mana mungkin? Mereka kan sudah puluhan tahun tinggal di sini." Bu Ningsih menghela napas dan keluar dari rumahnya. Ibu juga kaget. Hari waktu mereka pindahan, mereka sewa mobil pikap kecil. Barang-barang diangkut sampai larut malam, diam-diam, tanpa ribut-ribut. Ibu sempat tanya ke Pak Dharma mereka mau kemana, tapi bapak mertuamu cuma senyum pahit dan bilang kalimat yang bikin bulu kuduk ibu merinding. Saya menelan ludah. "Apa yang beliau bilang, Bu?" Bu Ningsih merendahkan suaranya, dia bilang, "Kalau kita tetap di sini, kita akan kehilangan semuanya sampai habis." Kaki saya serasa berubah jadi batu. Kehilangan semuanya sampai habis? Kehilangan apa? Rumah, uang, atau sesuatu yang sama sekali tidak saya ketahui? Saya menggenggam ponsel lebih erat dan kembali menghubungi Ayu.
Tidak aktif. Pak Dharma, mati. Bu Lastri, mati. Saya merasakan keringat dingin bercucuran di dahi saya, padahal cuaca sore itu tidak panas. Bu Ningsih menatap saya, lalu seperti teringat sesuatu, ia bergegas masuk ke rumah dan membongkar laci bufet tuanya. Sesaat kemudian, ia keluar membawa sebuah amplop coklat usang dan menyodorkannya kepada saya. Ayu pesan hari itu, kalau kamu datang, ibu disuruh ngasih ini ke kamu. Tangan saya gemetar saat menerima amplop itu, di dalamnya hanya ada secarik kertas yang dilipat 4. Saya membukanya. Melihat tulisan tangan istri saya, hati saya serasa diremas. Tulisannya sedikit bergetar, tapi tetap rapi seperti biasa. Di kertas itu hanya tertulis satu kalimat. Saat kamu tahu alasan kenapa aku harus pergi, kamu tidak akan punya keberanian lagi untuk menyalahkanku. Saya membacanya 3 kali. Setiap kali, kalimat itu berdengung di kepala saya. Tidak punya keberanian untuk menyalahkan. Apa maksudnya? Mungkinkah kepergian Ayu tidak ada hubungannya dengan pertengkarannya dengan ibu saya? Dan bukan karena saya menyuruhnya pulang ke orang tuanya. Saya berdiri terpaku di tengah gang yang sepi, mencengkeram kantong plastik berisi buah-buahan yang beberapa saat lalu masih saya anggap sebagai tanda perdamaian. Sekarang, kantong itu terasa seperti lelucon yang menyedihkan. Tepat pada detik itulah, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menyadari bahwa kalimat yang saya lontarkan tempo hari bukan sekadar bagian dari pertengkaran rumah tangga biasa. Kalimat itu mungkin telah menjadi pisau yang memotong sesuatu yang jauh lebih besar. Saya tiba-tiba teringat tatapan Ayu sebelum dia keluar membawa kopernya. Saat itu saya pikir dia sedang marah. Sekarang saya mengerti itu bukan amarah. Itu adalah tatapan seseorang yang kecewa hingga ke dasar jiwanya. Kecewa sampai-sampai dia siap mencoret nama suaminya dari hidupnya. Saya berdiri lama di depan rumah yang terkunci itu, sampai Bu Ningsih memanggil saya 2 kali. Baru setelah itu saya tersadar dan berjalan gontai pergi dari sana. Sepanjang jalan pulang, kalimat dari surat Ayu terus berputar di kepala saya, seperti duri yang menancap di otak. Saat kamu tahu alasan kenapa aku harus pergi, kamu tidak akan punya keberanian lagi untuk menyalahkanku. Semakin saya memikirkannya, semakin saya sadar bahwa semua ini tidak mungkin berawal dari pertengkaran 2 minggu lalu. Untuk memahami mengapa istri saya pergi begitu senyap, saya harus kembali ke awal. Ke tahun-tahun di mana saya, dengan segala kebodohan saya, percaya bahwa keluarga saya hanyalah sedikit lebih rumit dibanding keluarga lain. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Saat kami pertama kali bertemu, Ayu bekerja sebagai akuntan di sebuah bengkel mebel kayu kecil tak jauh dari rumahnya. Orangnya mungil, pendiam, tidak pandai bermanis mulut, tapi melakukan segala sesuatunya dengan sangat teliti. Ayu bukan tipe wanita yang memukau pada pandangan pertama, dan pastinya bukan ahli merangkai kata-kata manis. Tapi semakin lama saya mengenalnya, semakin jelas saya melihat kualitas stabilitas yang langka dalam dirinya. Di dekatnya saya merasa nyaman dan tenang. Saya tidak perlu bersusah payah membuktikan apa-apa. Mungkin karena itulah, saat saya jatuh cinta, saya mantap menikahinya. Keluarga Ayu bukan keluarga kaya, tapi mereka orang baik-baik. Pak Dharma, ayahnya, adalah tukang kayu seumur hidupnya. Tangannya selalu berbau serbuk jati dan pernis. Ibu Lastri, ibunya, berjualan sembako di pasar, sangat hemat, tapi sangat menyayangi anak-anak. Aset terbesar mereka adalah rumah tua dengan bengkel kayu yang menyatu di sampingnya. Beberapa ruangan di bawah atap rendah, di mana pada hari yang cerah tercium aroma kayu segar, dan pada hari hujan tercium bau serbuk gergaji yang lembab. Dari luar, rumah itu tampak tua dan sempit, tapi bagi keluarga Ayu, itu adalah akar mereka, darah daging mereka, warisan leluhur yang telah menghidupi mereka selama puluhan tahun. Hari ketika saya membawa Ayu untuk berkenalan, ibu saya langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung di depan Ayu, tapi begitu gadis itu pulang, ibu langsung berkomentar, kelihatannya memang anteng, tapi keluarganya orang kampung. Bengkel kayu, banyak debu. Ngomongnya juga kurang percaya diri, nggak cekatan. Kalau kamu ambil istri kayak gitu, kamu cuma bakal nambah beban di pundakmu. Saya ingat saya sempat membentak ibu, mengatakan bahwa saya sedang mencari istri, bukan rekan bisnis yang dinilai dari hartanya. Mendengar itu, ibu mengatupkan bibirnya dan tidak mendebat lagi. Namun, keheningannya hari itu bukanlah tanda penerimaan, melainkan tanda bahwa dia memendam ketidakpuasannya. Karena saya bersikeras, ibu akhirnya tidak melarang pernikahan kami. Dia hanya berubah menjadi dingin dan berjarak. Di luar dia tidak menentang, tapi di dalam hatinya dia tidak merestui. Waktu itu saya dengan naif berpikir, tidak apa-apa.
nanti setelah menikah dan tinggal bersama, pelan-pelan ibu pasti akan menyayanginya. Saya pikir jika Ayu bersikap penurut, rajin, dan sabar, semua gesekan akan mereda dengan sendirinya. Sekarang, jika mengingatnya, saya sadar bahwa kita para pria seringkali sangat pandai membayangkan keharmonisan yang dibayar menggunakan pengorbanan wanita di samping kita. Pada tahun-tahun pertama pernikahan, Ayu benar-benar mempraktikkan kata sabar dalam arti yang sesungguhnya. Dia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan, menyiapkan barang bawaan saya untuk kerja. Siangnya dia bekerja di kantornya, dan malamnya kembali memasak makan malam, bersih-bersih, dan merawat ibu saya. Pernah suatu kali dia agak demam. Dia hampir tidak bisa berdiri karena kelelahan, tapi tetap memasak rawon dan empal daging di dapur. Hanya karena ibu saya tidak suka makanan beli di luar. Saya melihat semua itu, namun anehnya, di kepala saya waktu itu terlintas pikiran. Bukankah memang begitu kehidupan wanita yang sudah bersuami? Saya tidak pernah sekalipun mempertanyakan mengapa semua jerih payah istri saya dianggap sebagai kewajiban belaka. Ayah saya meninggal saat saya masih kecil. Sejak saat itu, ibu mencengkeram saya dengan cara yang sulit dijelaskan. Dia mencintai saya, itu benar. Namun cinta itu berjalan beriringan dengan rasa takut kehilangan, yang perlahan berubah menjadi obsesi untuk mengontrol. Ada satu kalimat yang terus-menerus dia ulangi selama bertahun-tahun, sampai kalimat itu terukir di kepala saya seolah-olah itu adalah ayat suci. Nak, ibu cuma punya kamu. Istri bisa dicari, tapi ibu cuma satu. Surga ada di telapak kaki ibu. Setiap kali mendengar kalimat itu, saya merasa bersalah. Akibatnya, setiap kali terjadi bentrokan antara istri dan ibu saya baik besar maupun kecil saya selalu condong memihak ibu. Saya menganggap diri saya sebagai pria rasional yang tahu cara berkompromi dan melihat dari kedua sisi. Tapi keadilan saya saat itu sangatlah murah. Itu adalah keadilan yang menuntut istri saya untuk mengalah sedikit lagi agar rumah tetap damai. Mundur selangkah lagi agar ibu senang. Bersabar sedikit lagi karena namanya juga orang tua. Setiap kali Ayu merasa sakit hati, saya menghiburnya dengan kalimat klise yang sama, ngalah sama ibu ya, beliau sudah sepuh. Setiap kali Ayu menyinggung soal pindah ke rumah kontrakan sendiri, saya langsung memotongnya dengan alasan ibu sudah tua, dan kalau kami meninggalkannya, orang-orang akan bilang saya anak durhaka yang lupa pada ibunya setelah menikah. Saya selalu menutupi kepengecutan saya dengan dalih indah bernama bakti anak. Di mata saya waktu itu, Ayu sedikit keras kepala dan terlalu mudah tersinggung, padahal menurut saya, kalau dia sedikit lebih lembut, semuanya akan baik-baik saja. Namun di mata ibu saya, Ayu adalah menantu dari golongan air tenang menghanyutkan. Kaku, tidak cekatan, dan tidak tahu cara mengambil hati orang tua. Saya tidak paham bahwa ketidakpuasan di antara kedua wanita ini tidak lenyap begitu saja setiap habis makan malam, melainkan menumpuk perlahan melalui setiap lirikan, setiap kata-kata sindiran, dan setiap keheningan. Kesalahan terbesar saya adalah selalu menganggap bahwa ibu saya, sekeras apapun dia, tidak akan pernah melampaui batas kewajaran seorang ibu mertua. Saya sama sekali tidak curiga bahwa sejak awal, ibu saya sudah mengincar rumah dan bengkel kayu milik orang tua Ayu. Suatu hari, ketika istri saya sedang melihat-lihat foto lama pekarangan rumah orang tuanya di ponsel, ibu mendekat, mengintip dari balik bahu Ayu, dan dengan nada yang seolah tanpa beban bertanya santai, rumahnya sudah tua. Tapi tanahnya pasti mahal ya sekarang? Waktu itu saya masih bisa tertawa dan bilang bahwa ibu selalu saja melihat segala sesuatu dari kacamata uang. Namun pada detik itu, Ayu terdiam cukup lama. Waktu itu saya tidak mengerti kenapa ekspresi wajahnya berubah begitu cepat. Baru sekarang saya tahu, beberapa bencana tidak datang dengan suara ketukan pintu yang keras. Mereka datang lewat pertanyaan yang tampak polos, lalu bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh menjadi malapetaka. Setelah ibu tanpa sengaja bertanya tentang harga tanah orang tua Ayu, saya mengira itu hanya keingintahuan biasa dari orang tua soal properti. Tapi sekarang, saat mengingatnya, saya sadar bahwa benih bencana telah ditanam saat itu juga, dan mulai tumbuh. Hal ini makin kentara sejak hari di mana adik laki-laki saya, Rian, tenggelam dalam bisnis yang terus merugi. Ia bertingkah seperti orang buta yang meraba-raba di tengah kabut, berhalusinasi bahwa ia berhasil menangkap ekor keberuntungan. Sekitar 2 tahun setelah pernikahan saya, Rian mulai mengalami kegagalan demi kegagalan. Pertama, dia menjual motor tuanya untuk patungan dengan teman membuka kedai kopi, yang umurnya bahkan tidak sampai 3 bulan. Lalu dia beralih ke bisnis online shop, menumpuk stok barang elektronik murahan di sudut kamarnya yang akhirnya tidak laku terjual. Kemudian dia mencoba peruntungan membuka bengkel motor, lalu jadi makelar tanah dengan beberapa kenalannya. Setiap usaha dimulai dengan antusiasme yang meledak-ledak, tapi padam dengan sangat cepat, hanya menyisakan tumpukan utang.
Anehnya, semakin sering ia gagal, semakin buta kasih sayang ibu padanya. Ibu selalu punya alasan untuk membelanya. Kalau ada yang bilang Rian ceroboh berbisnis, ibu langsung menepis. Namanya juga anak muda, wajar salah, nanti juga dia belajar. Siapa sih yang gak pernah gagal waktu usaha? Lalu ibu akan menoleh ke arah saya. Entah sekadar membagikan isi pikirannya atau sengaja mengingatkan, kakak beradik itu harus saling dukung. Nanti ujung-ujungnya juga cuma bisa bergantung satu sama lain. Kata-katanya terdengar benar, tapi semakin sering saya mendengarnya, semakin saya sadar bahwa kata-kata itu tidak hanya ditujukan untuk saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, pandangan ibu selalu melirik tajam ke arah Ayu. Seolah-olah orang utama yang harus mendukung Rian bukanlah saya, melainkan istri saya. Sejak saat itu, setiap kali orang tua Ayu membawakan kami makanan keripik tempe, sambal goreng, sekantong beras dari desa, atau menelepon mengajak Ayu menginap saat akhir pekan ibu mulai menggerutu. Suaranya tidak keras, tapi sengaja dibuat agar semua orang mendengarnya. Sama keluarga suami nggak peduli, bawaannya nempel terus sama keluarganya sendiri. Emang bener ya, anak perempuan itu dibesarkan cuma buat ngangkut barang ke rumah orang tuanya. Ayu sudah terlalu sering mendengar ini sampai ekspresi wajahnya tak lagi berubah. Dia hanya diam membawa barang-barang itu ke dapur, atau membalas pesan ibunya, lalu meletakkan ponselnya. Waktu itu saya berpikir keheningan Ayu adalah bentuk kesabaran. Jauh di kemudian hari, barulah saya paham. Dia diam bukan karena lemah, melainkan karena dia sedang menyimak, berusaha mengukur sejauh mana kedengkian orang lain bisa melangkah. Kemudian, pertanyaan ibu mulai menjadi lebih spesifik. Bukan lagi sindiran soal tanah atau aset, melainkan pertanyaan langsung soal dokumen legal. Suatu malam saat makan malam yang biasa-biasa saja, ibu tiba-tiba meletakkan sendoknya, menatap Ayu, dan bertanya santai. Oh ya, bengkel mebel orang tuamu itu sertifikatnya, SHM, atas nama siapa sekarang, nggak ada sengketa sama kerabat kan? Pertanyaan itu membuat bahkan saya ikut terdiam, sementara Ayu perlahan mengangkat kepalanya. Ia meletakkan sendok garpunya dan menjawab dengan dingin serta singkat. Itu urusan orang tua saya, Bu. Ibu tersenyum sinis dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun sejak malam itu, atmosfer di rumah kami berubah drastis. Bagi ibu, keheningan menantunya bukan lagi bentuk kepatuhan, melainkan upaya menyembunyikan sesuatu. Dan bagi Ayu, ketakutan terburuknya mungkin telah berubah dari sekadar firasat menjadi kenyataan. Sementara itu, Rian semakin sering pulang tepat saat jam makan malam. Setiap kali datang, wajahnya kuyup. Dia duduk dan mulai menghela napas panjang seperti orang yang dikhianati seluruh dunia. Kadang dia bilang ditipu teman, kadang dia cerita transaksinya hampir gol tapi kurang sedikit modal pelicin, kadang dia mengisyaratkan dengan samar bahwa dia punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya asal ada orang yang mau mempercayainya satu kali lagi. Saya kasihan padanya, bagaimanapun dia adik kandung saya. Tapi anehnya, semakin banyak saya mendengarkannya, wajah Ayu semakin muram. Bukan berarti dia secara terbuka menunjukkan ketidaksukaannya, tapi itu adalah keheningan seseorang yang menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi, namun belum bisa mengungkapkannya. Suatu kali, di meja makan, Rian tertawa kecil dan berkata seolah-olah itu hanya candaan, Mbak Ayu, bengkel tua keluargamu itu kan nganggur, sayang banget. Coba kalau dipinjamkan ke aku buat jaminan agunan, ke bank beberapa bulan, lumayan buat putaran modal. Nanti kalau usahaku udah jalan lagi, langsung aku balikin suratnya. Seluruh meja membeku. Saya belum sempat mencerna betapa mengerikannya kata-kata itu, saat Ayu tiba-tiba mendongak. Wajahnya memucat, tapi suaranya sangat tegas. Harta orang tua saya bukan barang yang bisa dibahas sambil bercanda. Rian masih tersenyum, tapi senyumnya kaku. Dia melirik ibu untuk mencari dukungan. Wajah ibu langsung gelap, ia membanting piringnya ke meja sampai sendok dan garpunya berbunyi nyaring. Setelah makan malam itu, saya kembali menyalahkan istri saya. Saya bilang padanya, Rian kan cuma asal nyeletuk, kenapa kamu harus bereaksi sekeras itu? Kita ini keluarga, masa karena satu kata aja kamu bikin drama begini? Ayu tidak membantah. Dia menatap saya sangat lama, hingga saya mulai merasa jengkel, berpikir dia membesar-besarkan masalah. Lalu dia berkata, dengan suara pelan namun sangat jelas, hal yang paling aku takuti adalah saat seseorang hari ini bilang cuma bercanda, lalu besoknya hal itu berubah jadi kenyataan. Mendengar itu, saya hanya mengernyitkan dahi, menganggapnya terlalu curigaan. Saya tidak tahu bahwa kalimat itu adalah peringatan terakhir yang berusaha ditanamkan istri saya ke dalam otak suaminya yang bebal dan tidak peka ini. Sejak hari itu, Ayu menjadi sangat protektif terhadap dokumen-dokumen penting. Saya melihatnya mengumpulkan fotokopi KTP kami, buku nikah,
kartu keluarga, dan beberapa surat terkait aset orang tuanya, lalu menyimpannya di laci tersendiri di dalam lemari. Suatu hari saya dengan bercanda bertanya, "Kamu lagi nyembunyikan emas batangan ya?" Dia hanya menjawab, "Ada barang yang kalau sampai hilang, gak akan bisa kembali meskipun kamu lapor ke polisi." Saya tidak pernah benar-benar mengerti makna kalimat itu. Sampai suatu malam, saat sedang membersihkan kamar, Ayu berdiri mematung cukup lama di depan laci dokumen itu. Dia menarik lacinya, memeriksa setiap map satu persatu, lalu menoleh ke saya dan bertanya dengan nada yang ganjil, "Mas, kamu buka laci ini?" Saya langsung menjawab tidak. Dia kembali membungkuk, memeriksa dengan saksama, bibirnya terkatup rapat. Saya mendekat dan melihat tumpukan kertas di dalam laci sudah bergeser. Beberapa lembar fotokopi KTP, KK, dan salinan sertifikat tanah yang dia simpan di map plastik bening telah lenyap. Ayu tidak mengatakan apa-apa lagi saat itu, tapi cara tangannya mencengkeram map dokumen membuat jantung saya berdegup kencang. Sayang sekali, bahkan pada saat itu pun, saya tidak cukup tajam untuk menyadari bahwa ada tangan-tangan di rumah kami yang sudah mulai meraih sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Saya masih ingat dengan sangat jelas malam itu, saat Ayu berdiri di depan laci dokumen dengan wajah pucat pasi. Saya, dengan kebodohan saya yang tak berhati, malah berpikir bahwa dia bersikap berlebihan. Saya bahkan sempat mendengus dan berkata, "Siapa juga yang mau ngorek-ngorek kertas fotokopian begitu?" Sekarang, jika mengingat kata-kata itu, rasanya saya ingin menampar wajah saya sendiri. Beberapa bencana, saat baru lahir, wujudnya begitu kecil sehingga bagi orang luar tampak seperti perkara sepele. Tapi bagi orang yang berdiri di tepi jurang, bau bahaya itu tercium dengan sangat tajam. Ayu tidak tersenyum seperti biasanya. Dia duduk di tepi ranjang, memangku map dokumen itu, dan bertanya dengan sangat lambat. Begitu lambatnya hingga setiap kata seolah jatuh berdenting memecah keheningan kamar. "Mas, apa ibu mengambil dokumen-dokumenku? Atau mungkin, kamu pernah ngasih salinan dokumen ini ke ibu?" Saya, yang berdiri di dekat meja, terdiam mendengarnya. Awalnya saya ingin marah, karena kecurigaan istri saya terasa sangat absurd. Namun pada detik itu, sebuah ingatan melintas di kepala saya layaknya kilatan cahaya. Beberapa minggu yang lalu, dari arah dapur, ibu sempat berteriak memanggil saya. "Bima, tolong fotokan buku nikah kalian sama fotokopi KTP Ayu. Ibu mau bantu bikinkan surat domisili di RT buat keponakan dari desa." Waktu itu saya sedang buru-buru berangkat kerja. Mendengar itu, saya hanya menggumam mengiyakan, membuka laci, memotret dokumen-dokumen itu, dan mengirimkannya ke WhatsApp ibu tanpa banyak tanya. Mengingat hal itu, saya sadar bahwa saya adalah tipikal laki-laki pemalas yang enggan bertanya dan lebih memilih percaya begitu saja agar tidak pusing. Ketika Ayu bertanya, saya menceritakan kejadian itu kepadanya, masih merasa diri saya tidak bersalah. "Oh, iya, ibu waktu itu minta difotokan buku nikah sama KTP kamu. Katanya buat ngurus surat domisili RT kenalannya." Begitu saya selesai bicara, wajah Ayu berubah drastis. Bukan berarti dia marah. Itu adalah kelumpuhan seseorang yang baru saja mendengar ketakutan terburuknya dikonfirmasi. Dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam untuk waktu yang lama. Tangannya mencengkeram pinggiran map begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Beberapa saat kemudian, dia menatap saya. Suaranya, meskipun pelan, terdengar keras bagaikan kawat baja. "Mas Bima, ada hal-hal yang menurutmu sepele. Tapi jika itu jatuh ke tangan yang salah, itu sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka." Saya mendengarkan dan merasa kesal. Saya merasa istri saya selalu mempersulit keadaan. Di kepala saya waktu itu, ibu saya mungkin memang tajam lidahnya dan suka mencari-cari kesalahan, tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung saya. Bagaimana mungkin dia bermaksud mencelakai menantunya sendiri? Tampaknya, karena ibu sangat memahami cara berpikir saya, dia dengan cepat mengambil peran sebagai korban yang tak bersalah. Keesokan harinya, merasakan ketegangan di antara kami, ibu sudah duduk di ruang tamu, menghela napas panjang, mengusap sudut matanya dengan tisu, dan berbicara dengan suara serak, seolah-olah dia baru saja dihina habis-habisan. Ibu ini sudah tua, tapi menantu sendiri mandang ibu kayak maling. Statusnya mertua, tapi diinjak-injak kayak pembantu. Suara ibu ini sangat familiar bagi saya. Setiap kali dia ingin membuat saya luluh, dia selalu menggunakan cara ini perpaduan antara kelemahan dan rasa tersakiti. Dan seperti biasanya, saya masuk perangkap. Saya berbalik dan mulai menyalahkan Ayu, menuduhnya tidak tahu batasan, suka mengarang cerita, dan membuat ibu sedih. Kesalahan terbesar dalam hidup saya mungkin bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan fakta bahwa saya selalu memilih untuk mempercayai apa yang ingin saya percayai.
Di saat yang sama, tingkah laku Rian menjadi semakin aneh. Ponselnya berdering terus-menerus, namun begitu saya atau Ayu mendekat, dia langsung menelungkupkan layarnya ke meja. Suatu kali saat makan malam, dia menjawab telepon, wajahnya memucat, dan dia langsung melompat keluar rumah. Di lain waktu, saat saya naik ke lantai 2 untuk mengambil barang, saya memergoki Rian sedang jongkok di tangga. Dia meminjam ponsel saya untuk menelepon seseorang karena baterainya habis. Setelah selesai, dia dengan sangat cepat menghapus nomor itu dari riwayat panggilan. Saking cepatnya, saya bahkan tidak sempat bertanya siapa yang dia telepon. Saya merasa ada yang tidak beres, tapi saya hanya merasa jengkel karena adik saya menyembunyikan sesuatu. Berbeda dengan Ayu. Dia tidak banyak bicara. Suatu hari, saat berdiri di sebelah saya di ambang pintu, dia berkata dengan suara sangat pelan, dia bukan pinjam uang ke bank. Aku bisa dengar dari suaranya. Itu rentenir, pinjol ilegal, lintah darat. Saya langsung menoleh tajam ke arah istri saya, merasa dia sengaja menggambarkan keluarga saya seperti kumpulan penjahat. Saya membalas dengan cepat, dengan nada kesal yang tak ditutupi. Nggak usah menilai keluargaku cuma dari beberapa kata yang kamu dengar. Kalaupun dia utang, paling juga pinjam ke teman-temannya. Nggak ada rentenir di sini, Ayu tidak mendebat lagi. Namun setelah percakapan itu, keheningan yang berat menyelimuti kami berdua. Istri saya berhenti berdebat seperti dulu. Dia tetap memasak makan malam, membersihkan rumah, mengurus banyu, melakukan semua yang menjadi kewajibannya. Namun, cara dia menatap saya telah berubah. Itu bukan lagi tatapan penuh harapan akan pengertian. Itu adalah tatapan seseorang yang selangkah demi selangkah menjauh, karena dia tahu, bicara pun sudah tidak ada gunanya. Anehnya, alih-alih merasa takut, saya malah marah. Saya marah karena saya merasa dianggap sebagai orang asing di rumah saya sendiri. Padahal kenyataannya, saya sendirilah yang telah mengusir diri saya keluar dari pintu kehidupan istri saya. Lalu segalanya meledak, begitu keras hingga tidak ada lagi yang bisa berpura-pura. Pada suatu minggu siang, ibu mengumpulkan seluruh keluarga. Nadanya serius, seolah ada pembicaraan penting yang akan terjadi. Rian duduk di sebelahnya dengan kepala tertunduk. Begitu saya duduk, ibu tanpa basa-basi langsung memulai. Bisnis Rian sekarang sudah mulai ada titik terang. Dia cuma butuh suntikan dana sedikit lagi, dan dia bisa mengembalikan semuanya. Ayu, telepon orang tuamu. Minta tolong pinjamkan sertifikat rumah mereka buat agunan beberapa bulan. Cuma beberapa bulan saja. Kata-kata itu membuat saya tercengang. Namun sebelum saya sempat bereaksi, Ayu menjawab dengan singkat dan tegas, saya tidak akan menelepon mereka. Ibu, seolah tidak percaya dengan pendengarannya, mengulangi pertanyaannya dengan suara yang ditekan dari balik gigi. Apa kamu bilang? Ayu duduk dengan punggung tegak, menatap lurus ke depan. Saya bilang, saya tidak akan menelepon mereka. Itu harta milik orang tua saya. Saya tidak punya hak menyeretnya untuk menyelamatkan siapapun. Ibu menggebrak meja dengan keras. Gelas air di depannya sampai terlompat. Dia mulai berteriak, mengatai istri saya egois, kelihatannya saja pendiam tapi hatinya busuk. Melihat keluarga suaminya sedang kesusahan, tapi malah memeluk erat-erat harta orang tuanya seperti memeluk emas. Rian juga ikut campur, berbicara dengan nada antara memohon dan menyalahkan, mengatakan bahwa kakak iparnya hanya perlu membuka mulut agar seluruh keluarga ini selamat. Sampai detik itu, Ayu tidak berteriak, tidak juga menangis. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, tidak keras, namun begitu dingin hingga saya yang duduk di sebelahnya merasakan hawa beku merayap di punggung saya. Menyelamatkan seseorang bukan berarti menyeret seluruh keluarganya ikut masuk ke dalam kubangan lumpur. Mendengar kata-kata itu, wajah ibu memerah padam. Dan saya, dalam kebodohan saya yang paling ekstrem, malah menganggap istri saya bersikap kurang ajar. Saya sama sekali tidak sadar bahwa dia sedang berusaha menghentikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa saya bayangkan. Malam itu, saat semua keributan mereda, saya keluar ke balkon dan melihat Ayu duduk sendirian di sana. Di luar gelap. Angin malam berembus melalui celah-celah ventilasi, terasa dingin. Ayu tidak menoleh, dia hanya berkata dengan sangat pelan, seolah berbicara kepada kegelapan dan bukan kepada suaminya. Kalau suatu hari nanti aku harus menyelamatkan orang tuaku dari keluargamu sendiri, jangan pernah menyalahkanku karena bersikap kejam. Saya mendengarnya dan langsung marah. Saya ingin mengatakan bahwa dia selalu mendramatisir keadaan. Tapi entah mengapa, melihat siluetnya yang kaku seperti batu, saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin, di lubuk hati yang paling dalam, saya juga mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lepas dari kendali. Sayang sekali. Bahkan pada saat itu,
Saya belum cukup cerdas untuk menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Setelah mendengar peringatan Ayu malam itu, seharusnya saya berhenti dan berpikir. Suami normal manapun, yang masih memiliki akal sehat, akan menyadari bahwa kemarahan istrinya bukan lagi sekadar rengekan wanita yang tersinggung, melainkan ketakutan akan bahaya yang sangat nyata dan sudah mengintai. Tapi saat itu, saya lebih memilih merawat penyakit saya hasrat agar segala sesuatunya tampak mulus di permukaan. Saya tidak peduli sebusuk apapun yang tersembunyi di baliknya. Dan hari di mana segalanya meledak, datang jauh lebih cepat dari yang saya duga. Hari itu, para penagih utang mendatangi Rian tepat di depan pagar rumah kami. Saya yang sedang di rumah mendengar suara motor direm mendadak di depan gerbang, disusul oleh makian dan teriakan kasar. Seorang pria tinggi, berotot kurus, dengan wajah preman, berdiri di depan gerbang dan berteriak sambil menunjuk-nunjuk halaman kami. Suruh si Rian keluar. Berani sembunyi, patah kakinya. Mendengar itu, wajah ibu pucat pasi seperti mayat. Ia berlari ke pintu, menguncinya rapat-rapat, dan menutup gorden, seolah-olah dengan tidak melihat bahaya itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara Rian bersembunyi di kamar paling belakang, bernapas tersengal-sengal seperti orang yang baru selesai lari maraton. Baru setengah jam kemudian, setelah suara ribut di jalan mereda, ibu bisa bernapas lega. Namun sejak detik itu, ibu bertingkah seperti orang kesurupan. Dia mondar-mandir di dalam rumah, dari satu sudut ke sudut lain, kadang menggumamkan sumpah serapah, kadang melemparkan tatapan mematikan ke arah Ayu. Seakan-akan seluruh bencana di dunia ini terjadi murni karena menantunya menolak membantu. Saya yang baru saja pulang kerja dan belum paham apa yang sebenarnya terjadi, langsung diseret ke dalam atmosfer yang mencekik ini. Malamnya, makanan sudah dihidangkan, tapi tak seorang pun bernafsu makan. Ibu tidak seperti biasanya. Dia tidak lagi berputar-putar, tidak lagi berpura-pura, tidak lagi menyindir. Begitu duduk di meja makan, dia menatap lurus ke arah Ayu dan memukulkan kata-katanya layaknya palu godam. Malam ini ibu mau ngomong terus terang. Di rumah ini, kita tidak akan memberi makan menantu yang cuma mikirin harta keluarganya sendiri. Saya tersentak kaget. Ayu duduk diam tak bergerak, matanya tertunduk, kedua tangannya bertumpu di tepi piring, tanpa sedikit pun menyentuh sendoknya. Sebelum saya sempat menengahi, ibu merogoh sesuatu dari bawah kursinya, menarik setumpuk kertas fotokopian, dan membantingnya ke tengah meja. Kertas-kertas itu berhamburan. Salah satunya bahkan jatuh ke dalam mangkuk sayur asem yang masih mengepul. Saya mencondongkan tubuh untuk melihatnya, dan darah saya serasa membeku. Itu adalah foto-foto bengkel mebel orang tua Ayu, denah peta tanah, dan beberapa salinan dokumen yang sangat mirip dengan yang disimpan Ayu di dalam lemari. Ayu terdiam selama beberapa detik. Saya bisa melihat dengan jelas bagaimana kedua tangannya mengepal, ujung-ujung jarinya bergetar. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Suaranya tidak keras, tapi sedingin es. "Siapa yang mengizinkan Anda mengambil ini?" Ibu tersenyum sinis. Senyumnya tajam dan beracun. "Harta pusakamu itu, seolah-olah terbuat dari emas murni. Diminta pinjam namanya beberapa bulan saja, kamu berlagak seolah mau disembelih." Begitu kata-kata itu meluncur, Ayu mematung layaknya batu. Dia menatap kertas-kertas di atas meja, lalu tiba-tiba menoleh ke arah saya. Namun sebelum dia sempat melontarkan pertanyaan, Rian dengan nada panik dan putus asa menyela. "Surat-suratnya sudah dimasukkan. Sekarang percuma kamu mau bikin ribut, semuanya sudah telat." Seluruh meja membeku. Saya menoleh tajam ke arah adik saya. Jantung saya berdebar kencang. Ayu melompat berdiri. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darah telah terkuras dari tubuhnya. "Dimasukkan kemana? Ke siapa?" "Mas Bima, kamu tahu soal ini dari awal." Dia memberondong pertanyaan demi pertanyaan, seolah menancapkan paku satu persatu ke dada saya. Namun, tepat pada detik itu, alih-alih mencari tahu kebenarannya, alih-alih menghentikan tindakan ibu dan Rian, saya merespons dengan cara yang paling memuakkan. Saya menggeram, menuntut agar semua orang tenang, jangan membesar-besarkan masalah, dan mengatakan bahwa ini semua bisa didiskusikan. Sampai sekarang saya masih tidak paham bagaimana seorang laki-laki bisa sebodoh itu. Mendengar kalimat surat-suratnya sudah dimasukkan, saya masih bisa-bisanya berkata, "Jangan membesar-besarkan masalah." Ayu menatap saya dan tertawa. Tawanya sangat pelan, tapi membuat bulu kuduk saya berdiri. "Sudah sampai pada tahap di mana dokumen rumah orang tuaku dipakai untuk jaminan utang, dan kamu masih bilang aku membesar-besarkan masalah?" Melihat saya tidak sepenuhnya berpihak padanya, ibu segera mengeluarkan jurus lamanya. Dia memegangi dadanya, memukul meja, menangis histeris, berteriak, dan menyumpahi Ayu. Dia menyebut, Ayu menantu tidak tahu diuntung. Makan di rumah suami,
tapi menolak menolong adik suaminya. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Rian, seumur hidup Ayu tidak akan pernah tenang. Teriakan ibu, rengekan pembelaan Rian, denting piring dan gelas semuanya bercampur aduk menjadi kekacauan yang membuat napas sesak. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Ayu membalas perkataan ibu mertuanya secara langsung. Dia tidak berteriak, dia hanya berdiri tegak dengan mata memerah, tetapi tanpa meneteskan air mata. Saya bersabar menghadapi Anda selama bertahun-tahun demi Mas Bima. Tapi kalau ini sudah menyangkut orang tua saya tidak akan diam saja. Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiram ke kobaran api. Ibu melompat bangun, menunjuk-nunjuk wajah Ayu sambil memuntahkan sumpah serapah. Sementara saya, yang terjepit di antara tangisan histeris ibu dan aura mencekam istri saya, merasakan rasa malu, marah, dan kebingungan mendidih di kepala. Saya hanya ingin keributan ini berhenti detik itu juga. Saya hanya menginginkan keheningan familiar yang selama bertahun-tahun saya paksakan kepada Ayu. Maka, saya memukulkan sendok ke meja dengan keras. Suaranya begitu tajam hingga saya sendiri terkejut. Dan saya melontarkan kalimat paling bodoh sepanjang hidup saya. Kalau kamu tidak tahan tinggal di rumah ini, pulang saja ke rumah orang tuamu. Tenangkan dirimu di sana. Seluruh dapur mendadak hening. Saya pikir, Ayu akan mendebat, menangis, atau berbicara dengan nada dingin seperti biasanya. Tapi tidak. Dia hanya menatap saya satu kali. Itu bukan lagi tatapan marah, itu adalah kesedihan yang membuat tubuh saya terasa dingin. Kesedihan seolah laki-laki di depannya bukanlah suaminya, melainkan orang asing yang baru saja mendorongnya keluar dari satu-satunya tempat yang ingin ia pertahankan. Lalu Ayu berkata dengan sangat pelan, "Baik, aku akan pergi. Tapi kali ini, jangan harap semuanya akan kembali seperti semula." Dia naik ke lantai 2 dan mengemasi kopernya dengan sangat cepat. Dia tidak membanting barang, tidak menangis, dan tidak mengeluarkan satu kata makian pun. Justru keheningan itulah yang membuat rumah ini terasa lebih menakutkan daripada pertengkaran apapun. Sebelum keluar dari pintu, Ayu menoleh. Dia menatap ibu saya, lalu menatap saya, suaranya pelan, tapi setajam silet. Kalau sampai terjadi apa-apa pada orang tuaku gara-gara rumah ini, aku tidak akan pernah memaafkan siapapun. Saat itu harga diri saya masih mendidih. Saya masih berpikir dia hanya menggertak, jual mahal agar saya memohon padanya untuk kembali. Saya membiarkan istri saya pergi membawa koper menembus malam. Saya tidak menghentikannya, tidak mengejarnya. Saya bahkan meyakinkan diri saya sendiri bahwa dalam beberapa hari dia akan tenang, dan saya akan menjemputnya. Saya tidak tahu bahwa malam itu Ayu pergi ke rumah orang tuanya bukan sekadar untuk menenangkan diri. Dia pergi untuk memadamkan kobaran api yang sudah merayap mendekati rumah orang tuanya. Keesokan paginya, saya membuka ponsel dan melihat satu-satunya pesan dari Ayu. "Mulai detik ini, jangan pernah menandatangani dokumen apapun yang disodorkan ibumu." Saya membacanya, mengernyitkan dahi, menganggap istri saya terlalu cerewet, lalu mematikan layar ponsel dan berangkat kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah harga pertama dari kebodohan saya, dan langkah pertama yang mendorong hidup saya sendiri ke dalam lubang hitam yang baru saya sadari jauh setelahnya. Saya berdiri lama di depan gerbang rumah orang tua Ayu yang terkunci rapat. Semakin lama saya berdiri, kepala saya semakin pusing. Surat dari Ayu masih berada di genggaman saya. Setiap kata-katanya menyayat hati. "Saat kamu tahu alasan kenapa aku harus pergi, ini bukan sekadar sindiran. Ini adalah peringatan yang datang terlambat." Perlahan, saya mulai merangkai potongan-potongan kejadian yang sebelumnya sengaja saya abaikan. Saya merogoh ponsel dan langsung menelepon ibu saya dari tempat itu. Begitu ibu mengangkat teleponnya, saya langsung meledak tanpa bisa menahan diri lagi. "Bu, ibu tahu kalau orang tua Ayu jual rumahnya?" Di ujung telepon sana, ibu terdiam selama sedetik. Hanya sedetik, namun itu sudah cukup membuat jantung saya anjlok. Lalu dia berteriak, suaranya meninggi, "Itu kan urusan mereka. Kenapa kamu tanya ke ibu?" Jawaban itu bukanlah ibu tidak tahu. Itu adalah sebuah bentuk penghindaran. Dan penghindaran itulah yang membuat darah saya mendesir dingin. Saya tidak bicara apa-apa lagi. Saya matikan teleponnya, memutar balik mobil, dan melaju lurus ke rumah. Sepanjang jalan saya tidak ingat bagaimana saya menyetir. Saya hanya tahu tangan saya mencengkeram setir kuat-kuat, sementara kepala saya berdengung kencang. Segala hal yang terjadi beberapa minggu terakhir, dokumen yang berpindah tempat, tingkah aneh Rian, pesan peringatan dari Ayu, jangan tanda tangan apapun tiba-tiba menggumpal menjadi beban berat yang menghimpit dada saya. Begitu masuk ke rumah, saya melihat Rian di ruang tamu. Dia tidak lagi terlihat seperti pemuda santai tak tahu beban seperti biasanya. Ada memar di wajahnya,
bibirnya pecah, dan sudut matanya merah. Dia duduk meringkuk di sofa, kedua tangannya saling meremas, matanya terus melirik ketakutan ke arah pintu, seakan takut ada yang mendobrak masuk. Saya mematung selama beberapa detik, lalu mendekatinya dan bertanya dengan gigi terkatup, "Ada apa ini?" Dia tidak menatap saya. Dia hanya meringis dan membalas kasar, bagaikan binatang yang terpojok, "Jangan ikut campur, biar aku urus sendiri." Namun cara bicaranya dan tangannya yang bergetar tak terkendali, justru membuat saya semakin panik. Ini bukan sekadar kegagalan bisnis biasa, ini terlihat seperti nyawanya sedang terancam. Tepat pada detik itu, ponselnya yang tergeletak di meja berdering. Saya secara refleks melirik ke layar. Sebuah nama muncul, "Bang Jali, berkas." Kata berkas memukul kepala saya bagaikan palu godam. Belum sempat saya mencerna situasi, saya langsung menyambar ponsel itu. Rian melompat bangun dan berusaha merebutnya, berteriak panik, "Sini. Jangan ikut campur." Kami bergumul di tengah ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak masa kecil, kami berkelahi sungguhan. Di tengah pergumulan itu, ponsel Rian jatuh ke lantai dan mode loudspeakernya menyala. Terdengar suara pria yang dingin dan tanpa emosi. "Gua kasih tahu sekali lagi, berkas jaminan atas nama istri kakak lu. Kalau lu nggak bayar, rumah itu kami sita." Begitu kalimat itu terdengar, seluruh rumah seolah berhenti berdetak. Saya berdiri kaku seperti dipaku ke lantai, seolah baru saja disiram sember air es. Saya menoleh tajam ke arah Rian. Suara saya pecah, "Bilang ke aku, apa yang sebenarnya terjadi? Dokumen apa? Atas nama siapa?" Dia diam selama beberapa detik. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Lalu dia menjawab dengan nada menantang namun putus asa, "Cuma rumah tua, berlagak kayak harta karun aja." Mendengar itu, darah saya mendidih. Dengan sekuat tenaga, saya menampar wajahnya. Suaranya begitu keras dan nyaring hingga saya sendiri terkejut. Pintu kamar ibu terbuka kasar. Ibu berlari keluar dan secara insting menjadikan tubuhnya tameng untuk Rian. Ia berteriak, "Kamu pukulin adikmu cuma gara-gara perempuan itu?" Kata-kata ibu bagaikan minyak yang disiramkan ke dalam api. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak memalingkan pandangan dari ibu. Saya menatap lurus ke matanya, dan mengucapkan setiap kata dengan berat dan jelas. "Bu, jujur sama Bima. Apa ibu yang ngambil dokumen-dokumen milik Ayu?" Ibu terdiam. Itu bukan diam karena tidak paham, tapi keheningan seseorang yang tertangkap basah. Hanya 2 detik, namun terasa sangat lama hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Lalu ibu membuang muka, tidak menjawab langsung, melainkan berteriak untuk menutupi kebenarannya. "Ibu lakuin ini semua demi keluarga ini. Kalau nggak ada uang, kita semua bakal luntang-lantung di jalan." Kalimat itu lebih menyakitkan dari tamparan manapun. Saya berdiri tanpa daya, tak mampu mengucapkan sepatah kata. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Semuanya sudah terang benderang, segala hal yang ditakuti Ayu, segala yang ia peringatkan, semuanya benar. Saya teringat pesan terakhir Ayu, "Mulai detik ini, jangan pernah menandatangani dokumen apapun yang disodorkan ibumu." Dulu saya menganggapnya cerewet, tapi kini setiap kata dari pesan itu menjalarkan rasa dingin di punggung saya. Saya berbalik dan berlari ke kamar saya, membuka laci tempat kami menyimpan dokumen secara kasar. Semuanya tersusun rapi di dalam, tapi saya tahu ada yang berubah. Saya membongkar setiap map, setiap lembar kertas. Tangan saya gemetar, jantung saya berdebar begitu kencang hingga rasanya mau meledak dari dada. Dan di sana, di antara tumpukan kertas yang tampak tidak berbahaya, saya menemukannya. Surat perjanjian utang piutang. Pihak peminjam, Bima Arya Saputra. Di bagian bawah, ada tanda tangan saya. Tapi saya tahu persis bahwa itu bukan tanda tangan saya. Saya membeku di tengah kamar. Kertas di tangan saya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menyadari rasanya ketika keluarga Anda sendiri menyeret Anda ke dalam lubang yang sangat dalam, tepat ketika Anda merasa sedang berdiri di tanah yang kokoh. Saya memegang surat perjanjian itu seolah sedang memegang bara api. Lembaran kertas tipis itu terasa berat seperti bongkahan batu yang menekan dada saya. Dengan tangan bergetar, saya membalik halaman demi halamannya. Jumlah pinjamannya sangat besar. Syarat dan ketentuan yang diketik dengan huruf kecil-kecil membuat mata saya berkunang-kunang. Tapi ada satu baris kalimat yang membuat saya merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aset milik pihak ketiga, digunakan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban. Saya bukan ahli hukum, tapi saya sangat paham bahwa kalimat ini bukan lelucon. Namun yang paling mengguncang saya adalah bagian tanda tangannya. Tanda tangan saya tertera di bagian paling bawah halaman. Lengkungannya, goresan panjang di akhir nama.
Semuanya sama persis dengan tanda tangan saya di kontrak-kontrak kerja yang saya tangani setiap hari. Saya menatap lekat-lekat hingga mata saya perih, tapi saya tidak bisa menemukan satu cacat pun yang bisa menenangkan saya bahwa ini hanya pemalsuan yang kasar. Tanda tangan ini sangat mirip. Sampai-sampai kalau orang lain menunjukkannya kepada saya mungkin akan ragu sejenak sebelum menyangkal bahwa itu bukan tulisan tangan saya. Lalu, seolah kepala saya baru saja dihantam benda tumpul, saya teringat kejadian sekitar 3 bulan lalu. Pagi itu, saya sedang buru-buru berangkat kerja. Tangan satu memegang roti, tangan yang lain mengikat tali sepatu, saat ibu berteriak dari kamarnya. "Bima, tanda tangan dulu surat-surat dari Pak RT ini. Ibu butuh buat ngurus kakak keponakan." Waktu itu saya masih menggerutu, bertanya kenapa urusan begini harus dilemparkan ke saya pagi-pagi buta. Tapi saya tetap mengambil pulpen dan mencoretkan tanda tangan di beberapa tempat yang ditunjuk ibu. Saya tidak membacanya. Saya bahkan tidak melihat kertas apa yang saya tanda tangani. Memikirkan hal itu membuat kulit kepala saya mati rasa. Saya mengambil tumpukan kertas itu dan keluar ke ruang tamu. Ibu masih duduk di sana dengan tubuh membungkuk. Sebelah tangannya memegangi bahu Rian seakan takut saya akan menerkam adiknya lagi. Saya mengangkat surat perjanjian itu dan bertanya dengan suara tercekat, "Bu, Ibu pakai tanda tangan Bima buat ini?" Ibu menatap saya sesaat, lalu memalingkan wajah. Ia tidak tersentak, tidak panik, tidak juga bertanya, "Apa maksudmu?" Seperti yang biasa dilakukan orang yang tidak bersalah. Ia hanya mengatupkan rahangnya dan menjawab ketus. "Terus dari mana lagi kita dapat uang buat nyelamatin Rian?" Mendengar itu, rasanya seluruh udara disedot keluar dari paru-paru saya. Bukan karena kaget, melainkan karena rasa sakit yang jauh lebih dalam. Perasaan bahwa darah daging Anda sendiri mengambil nama Anda, tanda tangan Anda, bahkan hidup Anda, lalu menukarnya dengan utang, tanpa pernah meminta izin sepatah kata pun. Saya berbalik menatap tajam ke arah Rian dan mendesis, "Berapa utangmu?" Rian menelan ludah. Matanya bergerak tak tentu arah, bibirnya gemetar, "Awalnya cuma 50 juta. Saya tersenyum getir, tapi tawaku lebih terdengar seperti suara gigi yang bergemeretak. "Dan sekarang berapa?" Rian menundukkan kepalanya. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti rengekan nyamuk. Lebih dari 3 miliar. Ruang tamu mendadak senyap. Saya bisa mendengar dengan jelas dengungan kipas angin di langit-langit. 3 miliar. Dari 50 juta menjadi 3 miliar rupiah. Saya tidak butuh penjelasan lagi. Saya paham bahwa ini bukan utang biasa, apalagi pinjaman dari teman seperti yang dengan bodohnya saya yakini. Ini adalah ulah rentenir kelas kakap lintah darat yang meminjamkan uang semudah melepas kancing kemeja, tapi saat tiba waktunya membayar, mereka akan menguliti Anda sampai ke tulang. Saya mencengkeram dokumen itu begitu kuat hingga ujungnya kusut. "Lalu apa hubungannya dengan rumah orang tua Ayu?" tanya saya, kali ini tidak lagi menatap Rian, melainkan langsung ke mata ibu. Rian menutup mulutnya rapat-rapat, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara ibu langsung menyela, seolah jawabannya adalah hal yang paling masuk akal di dunia ini. "Ya namanya pinjam uang. Butuh agunan. Mana ada orang mau kasih pinjaman miliaran cuma-cuma?" Saya hampir kehilangan akal. "Itu rumah milik orang tua Ayu, Bu. Siapa yang ngasih ibu hak buat ngejaminkan itu?" Ibu menggebrak meja dengan keras. Matanya merah menyala. "Dia itu istrimu. Harta keluarganya cepat atau lambat juga bakal jadi harta keluarga kita." Begitu kalimat itu terlontar, rasanya benang terakhir kewarasan di kepala saya putus. Selama bertahun-tahun, saya meyakinkan diri sendiri bahwa ibu saya hanyalah wanita yang keras kepala, bermulut tajam, dan terlalu buta karena cintanya pada anak. Tapi pada detik itu, saya melihat sisi paling mengerikan dari dirinya. Dia tidak merasa bersalah. Di kepalanya, mengambil dokumen menantunya secara diam-diam, menyeret aset orang tua Ayu ke dalam pusaran utang rentenir, dan menggunakan nama anak sulungnya untuk memalsukan surat-surat, semua itu dibenarkan. Asalkan anak bungsunya yang berharga bisa selamat. Saya kembali melihat lembaran dokumen itu. Semakin saya baca, saya semakin merasa kedinginan. Nama saya memang tertera di bagian peminjam utama, tapi tidak hanya saya. Di lampirannya, tercantum informasi tentang Ayu sebagai istri yang sah, lengkap dengan deskripsi aset milik pihak ketiga. Artinya, jika masalah ini meledak, yang akan terseret bukan hanya saya, tetapi juga Ayu. Kami berdua diposisikan sebagai tameng hukum untuk utang yang tidak pernah kami setujui. Hal yang paling menakutkan bukanlah utang 3 miliar itu, melainkan fakta bahwa para lintah darat ini memegang setumpuk dokumen legal untuk melegalkan setiap langkah mereka. Hanya butuh beberapa tanda tangan tambahan,
beberapa stempel RT, RW palsu, beberapa ancaman, dan mereka bisa membuat cerita yang sangat meyakinkan. Suami istri Bima dan Ayu secara sukarela bersedia membantu adik mereka dengan memberikan agunan berupa properti pihak ketiga. Siapa yang akan percaya bahwa Ayu tidak tahu apa-apa? Siapa yang akan percaya bahwa orang tuanya tidak terlibat? Bahkan jika saya melapor ke polisi pun, saya mungkin tidak akan bisa lepas dari jerat hukum. Saya berdiri di tengah ruang tamu, gemetar seperti orang demam. Segala sesuatunya tiba-tiba terangkai menjadi satu gambaran utuh yang membuat saya mual. Tatapan Ayu saat dia memandang saya dan hanya membisu, cara dia menyimpan dokumen-dokumennya bagaikan menjaga nyawanya sendiri, perkataannya hari ini bilang cuma bercanda, besok jadi kenyataan. Malam ketika ia pergi membawa koper, tanpa menangis atau berdebat, dan terutama peringatan terakhirnya sebelum melangkah keluar, kalau terjadi apa-apa pada orang tuaku gara-gara rumah ini, aku tidak akan memaafkan siapapun. Dulu saya menganggap itu semua sikap berlebihan. Sekarang tidak lagi. Saya bergumam entah kepada siapa, mungkin pada diri saya sendiri. Enggak, Ayu sudah tahu semuanya. Makanya dia pergi. Makanya dia memaksa orang tuanya untuk segera menjual rumah itu dan pindah. Makanya dia memutus semua kontak. Untuk pertama kalinya sejak saya berdiri di depan pagar rumah mertua saya yang terkunci, saya benar-benar mengerti. Ayu pergi bukan karena ribut dengan ibu mertuanya, dan bukan karena sakit hati pada saya. Dia pergi karena perangkap ini sudah mau tertutup rapat. Jika dia bertahan 1 hari saja lagi, orang tuanya bisa terseret masuk ke dalam jurang ini dengan paksa. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar, ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Saya membukanya. Hanya ada satu baris kalimat, singkat dan membekukan aliran darah. Bima, kalau kamu mau tahu di mana istrimu, jangan lapor polisi. Jam 8 malam, warung kopi dekat jembatan. Pesan dari nomor tak dikenal di layar ponsel itu membuat telapak tangan saya sedingin es. Kalau kamu mau tahu di mana istrimu, jangan lapor polisi. Jam 8 malam, warung kopi dekat jembatan. Hanya satu kalimat. Tapi itu cukup membuat dada saya sesak. Saya berdiri di tengah ruang tamu, masih mendengar isakan ibu dari belakang saya. Terdengar juga napas Rian yang terengah-engah seolah baru saja lolos dari maut. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, saya harus pergi. Meskipun ini jebakan, saya harus datang. Karena sejak saya melihat rumah orang tua Ayu yang terkunci rapat, hingga saat saya memegang kontrak utang palsu itu, saya sadar bahwa ini bukan lagi sekadar masalah internal keluarga. Ini sudah melampaui batas masalah yang dalam kebodohan saya yakini bisa diselesaikan hanya dengan menutup pintu rumah dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada ibu, tidak juga menoleh lagi ke arah Rian. Saya mengambil kunci mobil dan keluar. Perasaan saya campur aduk antara ketakutan, amarah, dan rasa hina yang mencekik leher. Dalam perjalanan ke warung kopi dekat jembatan itu, saya menyetir lebih lambat dari biasanya. Bukan karena saya tenang, tapi karena pikiran saya sedang sangat kacau. Saya memikirkan Ayu, membayangkan bagaimana ia pergi menembus malam membawa koper dan balita kami. Memikirkan kedua orang tuanya, dan Banyu yang mungkin awalnya menginap di rumah kakek neneknya, lalu terpaksa meninggalkan rumah kelahirannya selamanya. Sementara saya, selama 2 minggu ini, bahkan tidak berusaha keras untuk mencari tahu di mana anak saya berada. Warung kopi itu terletak di tikungan jalan dekat jembatan layang. Dulu tempat ini hanya warung kopi tenda beratap seng. Lalu direnovasi menjadi kafe lumayan ber-AC, tapi tetap sepi pengunjung karena lokasinya yang kurang strategis. Saya tiba 10 menit sebelum jam 8. Selain papan nama yang menyala redup, hanya ada beberapa motor yang parkir sembarangan di halamannya. Begitu melangkah masuk, saya merasakan hawa dingin merayap di punggung saya. Di ruangan yang luas itu, hanya ada beberapa meja yang terisi. Anehnya, orang-orang ini tidak duduk berkelompok seperti layaknya pengunjung kafe, melainkan duduk menyebar di sudut-sudut berbeda. Masing-masing memiliki minuman yang nyaris belum disentuh. Pandangan mereka sesekali melirik cepat ke arah saya, lalu buru-buru memalingkan wajah, pura-pura melihat ke arah lain. Saya memilih meja di dekat jendela. Baru saja saya duduk, saya mendengar derit kursi ditarik di depan saya. Seorang pria bertubuh besar, berleher pendek, dengan wajah yang tampak menghilap karena keringat. Pria berwajah preman yang datang ke rumah tempo hari menarik kursi dan duduk berhadapan dengan saya. Dia tidak repot-repot bertanya apakah saya Bima Arya Saputra. Dia hanya memindai saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyeringai. "Lu suaminya si Ayu, kan?" Cara ia menyebut nama istri saya dengan nada meremehkan membuat amarah saya memuncak, tapi saya menahannya dan hanya mengangguk.
Dia tersenyum miring, menyipitkan matanya, dan berkata, istri lu ternyata jauh lebih pintar dari lu. Mendengar itu, saya mengepalkan tangan kuat-kuat di bawah meja hingga buku-buku jari saya berbunyi. Saya menatap lurus ke matanya. Apa mau kalian? Dia tidak langsung menjawab. Dengan santai, ia membuka tas selempang kulit tuanya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal, dan melemparnya ke atas meja. Lembaran-lembaran itu berceceran, memperlihatkan beberapa salinan fotokopi SHM, perjanjian kredit, foto rumah orang tua Ayu, bahkan ada foto saya, Ayu, dan Banyu saat kami keluar dari supermarket beberapa bulan yang lalu. Satu lirikan saja sudah cukup membuat tenggorokan saya kering kerontang. Pria itu mengetuk kertas-kertas itu dengan jari telunjuknya yang tebal, lalu berkata dengan lambat dan dingin, rumah ini sudah masuk dalam jaminan. Kami cuma tinggal menekan supaya dapat satu tanda tangan terakhir, dan rumah ini resmi jadi milik kami. Saya menatap dokumen-dokumen itu, kepala saya terasa berputar. Bengkel kayu, halaman tua, kanopi rendah di depan rumah Pak Dharma. Semuanya kini berada di genggaman orang-orang ini. Saya mengangkat wajah dan mendesis, tapi istri saya tidak pernah menandatangani apa-apa. Pria itu tertawa kering, tawa yang penuh penghinaan. Memang gak perlu. Surat-surat yang ada sudah lebih dari cukup. Istrimu sadar soal itu, makanya dia kabur. Kata-kata itu menghantam dahi saya bagaikan palu. Saat itulah saya baru benar-benar menyadari skala bahaya yang sudah dilihat Ayu sejak awal. Ini bukan sekadar ancaman kosong, bukan pula sindiran di meja makan. Ini adalah paket dokumen hukum yang nyata, skema penipuan yang rapi, perangkap yang nyaris sempurna dan hanya menunggu mangsa untuk masuk ke dalamnya. Saya bertanya dengan suara serak, di mana dia? Preman itu mencondongkan tubuhnya ke depan, bertumpu pada kedua sikunya di atas meja. Bau tembakau dan keringat yang menguar darinya membuat saya mual. Dia merendahkan suaranya. Gue nggak peduli dia di mana. Gue cuma mau uang gue. 3 hari nggak cair, lu tahu sendiri akibatnya. Saya melompat berdiri hingga kursi saya terjungkal ke lantai berbunyi nyaring. Itu properti milik mertua saya. Teriak saya. Beberapa orang di dalam ruangan sontak menoleh. Si preman berotot itu tidak bergeming. Ia hanya memukul meja dengan keras, membuat gelas melompat dan airnya tumpah. Kalau gitu, suruh ibu lu dan adik lu tersayang itu yang bayar. Kalimat itu langsung membungkam saya. Benar, ibu dan Rianlah yang memasak bubur beracun ini. Tapi nama yang tertera di dokumen, pihak yang akan diseret untuk memikul semua tanggung jawab hukumnya, adalah saya dan istri saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya terjepit di antara dua api, dan keduanya bisa membakar saya hingga menjadi abu. Saya menatap pria itu tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam dada saya bukan lagi sekadar amarah, melainkan rasa hina yang mendalam dan membakar. Hina karena keluarga saya sendirilah yang membukakan pintu untuk lintah darat semacam ini. Hina karena saya begitu buta selama ini, membiarkan istri saya sendirian menatap ke dalam jurang maut tersebut. Melihat saya terdiam, preman itu menyeringai. Ia mengumpulkan kembali kertas-kertasnya, dan memasukkannya ke dalam tas, seolah mengemasi barang dagangan yang sudah pasti akan jadi miliknya. Sebelum bangkit berdiri, ia menoleh dan menambahkan satu kalimat yang akan saya ingat seumur hidup saya. Dan satu hal lagi, istrimu itu kabur bukan dari kami. Saya tersentak. Apa maksudmu? Dia memiringkan kepalanya. Seringainya semakin lebar, campuran antara rasa jijik dan kepuasan karena berhasil menusuk titik terlemah saya. Dia kabur untuk menyelamatkan diri dari keluargamu. Saya jatuh terduduk di kursi tepat setelah pria itu pergi. Lampu di kafe masih menyala terang, sesekali terdengar denting sendok yang beradu dengan gelas, tapi telinga saya seakan tuli. Sejak awal saya melangkah masuk ke tempat ini, saya pikir manusia paling menakutkan adalah para rentenir itu binatang berwujud manusia, yang memegang sertifikat rumah mertua saya. Namun pada detik itu, saya menyadari sesuatu yang jauh lebih menyiksa. Mungkin, hal yang membuat Ayu harus lari membawa anak kami di tengah malam, menjual rumah secara dadakan, dan memutus semua kontak, bukanlah ketakutan terhadap para preman itu. Melainkan karena dia sadar, bertahan 1 hari lagi, di dekat ibu dan adik saya adalah hal yang paling mematikan. Saya duduk di warung kopi itu sampai es di gelas saya mencair sepenuhnya. Saya bahkan tidak ingat, apakah saya sempat meminumnya seteguk pun. Kalimat terakhir dari si preman tadi terus bergema di kepala saya, seperti suara besi yang digesekkan ke kaca. Dia kabur untuk menyelamatkan diri dari keluargamu. Saat saya melangkah keluar, angin malam dari arah jembatan layang berembus kencang. Namun tubuh saya terasa panas, seolah kulit saya baru saja dikelupas paksa. Saya berdiri cukup lama,
mencengkeram besi pembatas jembatan, menatap arus lalu lintas di bawah sana, kepala saya kosong. Baru saat itulah saya benar-benar paham bahwa ketakutan terbesar Ayu bukanlah terhadap ancaman dari luar, tapi fakta bahwa ia sendirian melihat jurang itu sejak lama, sementara saya suaminya sendiri terus-menerus mendorongnya semakin dekat ke tepi jurang. Saya pulang ke rumah dengan langkah gontai, seperti orang yang baru saja merangkak keluar dari kebakaran. Tidak ada yang bertanya dari mana saya. Ibu mengurung diri di kamarnya, sementara Rian mungkin sudah bersembunyi di lantai 2. Rumah terasa sunyi dan mencekam. Saya mondar-mandir di ruang tamu, lalu masuk ke kamar, duduk di tepi kursi, dan mencoba merekonstruksi kronologi kejadian di kepala saya. Saat-saat di mana Ayu diam-diam memindahkan dokumen. Pesannya yang berbunyi, "Jangan tanda tangan apapun." Malam di balkon saat dia berkata, jika dia harus menyelamatkan orang tuanya dari keluarga saya dilarang menuduhnya kejam. Semua hal itu, yang tadinya saya anggap seperti duri kecil yang mengganggu, kini menyatu menjadi sebuah tombak raksasa yang menembus otak saya. Saya mengambil ponsel dan mencari nomor tetangga mertua saya, Bu Ningsih. Panggilan itu baru diangkat pada dering ketiga. Mendengar suara saya, Bu Ningsih menghela napas. "Nak Bima, mau tanya apa lagi?" Saya menelan ludah. Suara saya serak. "Bu Ningsih, hari waktu orang tua Ayu pindahan. Ibu perhatikan ada yang aneh enggak?" Di ujung telepon, ada jeda keheningan, lalu Bu Ningsih mulai berbicara dengan tempo lebih lambat. "Aneh? Ya jelas aneh, Nak Bima. Sore itu Ayu datang dengan wajah panik, pucat pasi. Dia, Pak Dharma, sama Bu Lastri ngunci diri di kamar sampai hampir 2 jam. Begitu keluar, muka mereka semua kalut. Mereka langsung packing barang malam itu juga. Itu bukan pindahan biasa, Bima. Mereka itu, kabur." Saya menggenggam ponsel lebih erat. "Kabur? Apa artinya itu?" Bu Ningsih merendahkan suaranya. "Ibu nggak tahu masalah pastinya. Ibu cuma ingat, waktu ada tetangga yang mendekat mau nanya, Pak Dharma cuma bilang satu kalimat, kalau kita tetap di sini, kita akan kehilangan semuanya." Habis ngomong begitu, beliau langsung masuk rumah. Ibu ini udah puluhan tahun tetanggaan sama beliau, tapi belum pernah sekalipun ibu dengar suara Pak Dharma gemetar kayak gitu. Saya mendengarkan, dan tenggorokan saya tercekat. Kalau kita tetap di sini, kita akan kehilangan semuanya. Baru sekarang saya paham, kalimat itu bukan diucapkan untuk menakuti tetangga. Itu adalah kesimpulan dari seorang ayah yang sudah terdesak ke ujung jurang. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka menjual rumah bukan karena ingin pindah, apalagi karena marah pada menantunya. Mereka menjualnya dengan panik untuk memutus rantai penyitaan aset, untuk melepaskan diri dari jerat utang yang setiap hari semakin mencekik leher mereka. Menjual properti dengan terburu-buru, di bawah tekanan seperti itu. Bukankah itu berarti mereka dipaksa banting harga? Pikiran itu membuat dada saya sesak. Rumah dan bengkel kayu itu adalah urat nadi kehidupan Pak Dharma dan Bu Lastri. Di sana ada aroma kayu jati, suara deru mesin gergaji, tumpukan papan yang diserut Pak Dharma saat Ayu masih anak kecil berambut kecoklatan karena sinar matahari. Dan semua itu harus dilepas karena perangkap yang dibuat oleh ibu dan adik kandung saya. Mereka terpaksa menelan air mata, menjual segalanya secara kilat, dan melarikan diri di tengah malam. Saya membuka WhatsApp dan menggulir percakapan lama saya dengan Ayu. Pesannya tidak banyak, dan semuanya serba singkat. "Tolong belikan susu UHT Banyu. Nanti jemput Banyu di PAUD jam berapa? Kepala ibu lagi pusing, nanti malam Mas Bima pulang cepat ya buat makan malam." Saya membaca pesan-pesan itu layaknya seseorang yang sedang memunguti pecahan kaca hidupnya sendiri, kaca yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Jari saya berhenti pada sebuah pesan yang dikirim hampir 2 bulan lalu. Waktu itu saya hanya membacanya sekilas dan melupakannya. "Kalau terjadi sesuatu, jangan pernah tanda tangan apapun dan jangan percaya pada siapapun di keluargamu." Hanya satu kalimat, tanpa penjelasan, tanpa bujukan, tanpa air mata. Jelas, tegas, layaknya wasiat terakhir dari seseorang yang sudah melihat badai datang dari kejauhan. Ponsel terlepas dari genggaman saya. Saya menjambak rambut saya sendiri, dan membenturkan dahi saya ke dinding dengan keras hingga pandangan saya menggelap. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menyadari betapa bodohnya diri saya ini. Sangat bodoh hingga tidak ada lagi ruang untuk alasan. Istri saya sudah mencoba memperingatkan, menahan, menghentikan, dan menarik saya keluar. Tapi saya berkali-kali memilih untuk tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mau tahu, hanya karena itu adalah jalan yang paling gampang dan tidak memusingkan. Saya dulu selalu berpikir saya terjebak di tengah-tengah antara ibu dan istri. Sekarang saya paham.
Sebenarnya, saya hanya selalu memilih pihak yang tidak terlalu merepotkan saya. Saya melangkah keluar ke ruang tamu untuk terakhir kalinya malam itu. Ibu sedang duduk bersandar di kursinya. Wajahnya kelelahan, namun di matanya masih terbaca sisa-sisa keegoisan yang tak mau kalah. Saya bertanya perlahan, mengeja setiap kata. Bu, ibu dari awal tahu kan kalau mereka sudah jual rumahnya? Ibu menatap saya. Dia tidak membantah, tidak kaget. Lalu dia melontarkan kalimat yang begitu dingin sampai-sampai saya mengira pendengaran saya salah. Kalau sudah dijual ya baguslah, biar masalahnya nggak tambah panjang. Saya menatap ibu, dan untuk pertama kalinya saya merasa sedang menatap orang asing. Begitu asing, hingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana wanita di depan saya ini adalah rahim yang telah melahirkan saya. Saya berbicara dengan nada rendah, tapi berat seperti batu. Bu, ibu baru saja menjadikan anak ibu sendiri sebagai laki-laki bajingan yang menghancurkan keluarga orang lain. Ibu langsung tersulut emosi. Seakan-akan seluruh tragedi ini pada akhirnya hanya bermuara pada satu pertanyaan, siapa yang saya bela? Kamu malah belain perempuan itu, bukan ibumu sendiri? Saya tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa sejak awal saya telah membuat pilihan yang salah. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa beberapa kesalahan, jika tidak segera dihentikan, tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Malam itu, saya memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam ransel butut dan pergi dari rumah. Bukan untuk langsung mencari istri saya, melainkan untuk mulai memperbaiki kesalahan saya sendiri, sebelum sisa-sisa kehidupan yang ada benar-benar hancur karena ulah saya. Saat saya meninggalkan rumah dengan ransel yang dikemas tergesa-gesa, saya akhirnya paham apa artinya menjadi seseorang yang tidak punya tempat untuk pulang. Namun, saya tahu saya tidak punya hak untuk mengeluh. Karena orang pertama yang didorong ke dalam situasi ini bukanlah saya, melainkan Ayu, Banyu, dan seluruh keluarganya. Saya menyewa sebuah kamar kos kecil tak jauh dari tempat kerja. Di malam pertama, berbaring di atas ranjang besi yang berderit, saya menatap langit-langit kamar sampai pagi. Begitu saya memejamkan mata, bayangan gerbang rumah mertua yang tergembok, surat perpisahan Ayu, kontrak utang palsu itu, dan senyum dingin preman di kafe terus menghantui. Keesokan paginya, saya mulai mencari Ayu. Tidak lagi seperti 2 minggu yang lalu di mana saya hanya menelepon beberapa kali lalu duduk menunggu. Saya mendatangi semua kenalannya. Mulai dari teman SMA-nya yang pernah datang sekali saat syukuran akikah Banyu, mantan rekan kerjanya di bagian akunting, hingga sahabat lama Pak Dharma yang dulu pernah bekerja di bengkel kayunya. Ada yang menggelengkan kepala mengatakan tidak tahu apa-apa, ada pula yang menatap saya dengan curiga seakan menimbang apakah saya pantas diberitahu kebenarannya. Salah satu wanita yang pernah satu kantor dengan Ayu menarik saya ke lorong dan berbisik sangat pelan. Ayu sudah resign sebelum kejadian ini, Bima. Sebulan yang lalu. Sepertinya dia sudah siap-siap, bukan pindah mendadak. Mendengar itu, kaki saya terasa lemas. Berarti selama ini, saat saya mengira istri saya hanya sedang merajuk, Ayu ternyata diam-diam sedang menyusun rute pelarian untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Menjelang sore, ponsel saya mulai diteror. Nomor-nomor tak dikenal menelepon tanpa henti. Awalnya suara pria kasar yang menuntut pembayaran. Lalu berubah menjadi ancaman pembunuhan. Setiap kali saya mengangkatnya, saya disuguhi caci maki kebun binatang, tawa meremehkan, lalu telepon ditutup. Saya mengubah ponsel ke mode hening, tapi melihat layarnya terus menyala tanpa jeda membuat dada saya sesak. Bukan karena takut pada keselamatan saya sendiri, tapi karena saya tahu, jika mereka berhasil menemukan Ayu, semuanya akan jadi jauh lebih mengerikan. Puncak terornya terjadi pada hari ketiga sejak saya meninggalkan rumah. Saya mampir ke rumah ibu untuk mengambil sisa barang, dan saya terpaku di depan pagar. Dinding depan dan gerbang besi rumah telah disiram cat merah. Catnya belum kering, menetes ke ubin teras menyerupai darah. Tepat di tengah gerbang, seseorang telah mencoretkan 2 kata besar dengan arang atau tinta hitam, 3 hari. Ibu berdiri di ambang pintu, wajahnya sepucat kain kafan. Tangannya bergetar hebat memegang kain lap, menggosok noda cat di titik yang sama berulang-ulang tanpa arti. Rian sudah menghilang sejak tadi malam tanpa meninggalkan pesan apapun. Melihat pemandangan ini, saya menyadari dengan sangat pahit. Selama ini, ibu dan Rian hanya ahli dalam menciptakan masalah. Tapi ketika badai benar-benar menghantam pintu rumah, sayalah yang harus berdiri menahan gempurannya. Saya pergi ke tempat kerja Rian, gudang spare part mobil di dekat stasiun. Dulu Rian menyombongkan diri bilang dia jadi kepala gudang di sana. Saya menemui pemiliknya. Baru saja saya menyebut nama Rian, bosnya langsung tersenyum sinis dan mengeluarkan setumpuk kwitansi utang dari laci mejanya.
Adikmu itu sudah dipecat seminggu yang lalu. Dia kasbon gaji duluan, utang ke karyawan lain, dan bawa kabur satu kardus barang dagangan. Lu kakaknya? Ya lu yang tanggung jawab. Saya berdiri dan mendengarkan. Setiap kata seperti tamparan di wajah saya. Ternyata, kebanggaan terakhir yang dipegang erat oleh ibu keyakinan bahwa anak bungsunya punya pekerjaan yang layak hanyalah kosmetik murahan agar tidak malu di depan tetangga. Saya kembali ke rumah ibu sekali lagi. Kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk meletakkan titik akhir. Ibu sedang duduk kaku di sofa. Melihat saya datang, ia melompat bangun. Suaranya pecah bergetar. Bima, cari jalan keluar, nak. Mereka orang-orang nekat, ibu takut. Saya menatapnya dalam-dalam. Apakah saya kasihan padanya? Ya. Tapi rasa kasihan itu kini bercampur aduk dengan amarah, rasa lelah yang luar biasa, dan perasaan bahwa saya telah diseret terlalu jauh dari kehidupan yang seharusnya saya jalani. Saya berbicara perlahan, mengeja setiap kata. Aku akan urus masalah ini. Tapi mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Ibu melotot tak percaya, lalu tersentak dari ketakutannya dan meneriakkan kalimat andalan yang mungkin selama ini selalu sukses mengikat saya. Kamu mau membuang ibumu sendiri demi perempuan itu? Saya menggeleng. Untuk pertama kalinya, saya menjawab ibu tanpa merasa takut ataupun merasa bersalah seperti dulu. Bukan. Aku membuang kesalahanku sendiri. Ibu tak percaya dengan pendengarannya. Ia mencoba maju untuk menarik tangan saya, tapi saya sudah membungkuk dan menyandang ransel saya. Saya melangkah keluar dari pintu, untuk pertama kalinya tanpa menoleh ke belakang. Karena saya tahu, jika saya menoleh sekali lagi, saya mungkin akan kembali melemah, kembali ragu, dan kembali membiarkan orang lain membayar mahal untuk sifat lembek saya. Baru saja saya sampai di ujung gang, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya berhenti melangkah. Jantung saya berdetak kencang, dan saya menekan tombol angkat. Di ujung sana, hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara yang sangat pelan, tapi sangat saya kenal. Sangat familiar hingga tenggorokan saya langsung tercekat. Jangan cari aku. Semakin keras kamu mencari, semakin cepat mereka tahu di mana aku berada. Itu suara Ayu. Saya terpaku di tengah jalan. Matahari sore menyinari kabel-kabel listrik, tapi pandangan saya menggelap. Semua hal yang ingin saya ucapkan pertanyaan, permohonan maaf tersangkut di kerongkongan. Hanya beberapa detik kemudian saya bisa memaksakan suara saya keluar. Terdengar parau, seperti orang yang menelan pasir. Ayu, aku yang salah. Aku nggak tahu. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat saya, dia menyela. Tanpa meninggikan nada suara, tanpa tangisan. Dia berbicara sangat lambat dan jelas, menancapkan setiap kata ke dalam otak saya. Bukannya kamu tidak tahu, Mas. Kamu hanya tidak mau tahu. Saya mematung. Kalimat itu bagaikan vonis hukuman mati. Kalimat yang tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi saya untuk bersembunyi atau mengasihani diri sendiri. Ya, saya bukannya tidak tahu. Saya hanya selalu memilih untuk mempercayai apa yang tidak merepotkan saya. Memilih diam saat istri saya butuh perlindungan. Memilih memalingkan wajah saat melihat kejanggalan, karena dengan begitu hidup terasa lebih mudah. Sayalah yang membuat Ayu terpaksa harus menyelamatkan orang tuanya dan anak kami sendirian di tengah malam. Di ujung telepon, keheningan kembali menyelimuti. Saya memanggil nama Ayu sekali lagi, tapi sambungan telepon sudah diputus. Saya berdiri di tengah jalan. Ponsel terlepas dari genggaman dan jatuh berderak ke aspal. Untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Saya tidak hanya kehilangan seorang istri. Saya, dengan kedua tangan saya sendiri, mungkin telah menghukum seluruh keluarganya untuk terus berlari tanpa pernah bisa kembali. Saya berdiri cukup lama di aspal setelah panggilan singkat itu berakhir. Di sekitar saya, orang-orang berlalu lalang, kendaraan menderu. Cahaya matahari sore yang menguning masih menyinari jalan. Tapi di kepala saya hanya terdengar satu kalimat Ayu. Bukannya kamu tidak tahu, Mas. Kamu hanya tidak mau tahu. Saya membungkuk dan memungut ponsel saya. Layarnya retak di bagian sudut. Tepat saat itu, ponsel bergetar lagi. Ada pesan baru masuk dari nomor yang baru saja menelepon. Singkat dan membuat darah saya mendesir. Kalau kamu mau menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirimu, datanglah besok jam 8 pagi ke kantor pengacara Arif Setiawan, rekan. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar kos yang sempit, mendengarkan deru mesin truk di jalan raya, langkah kaki orang yang pulang larut malam, dan suara tetesan air dari keran di ujung lorong. Kepala saya berputar-putar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa marah pada istri saya,
Tidak merasa tersinggung atau dicampakkan, tidak juga berpikir untuk membawanya pulang seolah-olah saya sedang memberinya belas kasihan. Saya hanya merasakan ketakutan yang samar namun sangat berat. Takut bahwa besok saya akan mengetahui kebenaran yang selama ini mati-matian saya hindari. Takut bahwa setelah semuanya terbongkar, saya tidak akan punya keberanian lagi untuk menatap pantulan wajah saya sendiri di cermin. Keesokan paginya, saya tiba di alamat yang dikirimkan. Kantor pengacara itu terletak di lantai 3 sebuah ruko tua di pusat kota. Papan namanya kecil, dengan cat yang mulai mengelupas di pinggirnya. Dari luar, tempat itu tampak biasa saja, bahkan sedikit kumuh. Tapi begitu melangkah masuk, atmosfernya sangat berbeda. Semuanya sangat rapi. Meja-meja tersusun lurus, rak-rak dipenuhi map dokumen. AC menyala cukup untuk membuat ruangan terasa sejuk, dan cahaya lampu neon putih memberikan kesan tegas sekaligus dingin. Saya disambut oleh seorang pria berusia awal 40-an. Tubuhnya kurus, berkacamata tipis, dengan suara bariton yang datar tanpa emosi. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara Arif Setiawan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut yang diikat rapi dan mengenakan blus abu-abu muda. Baru setelah wanita itu menatap tepat ke mata saya mengenalnya. Itu Rina, teman SMA Ayu. Saya pernah melihatnya sekali saat resepsi pernikahan kami, tapi nyaris tidak pernah mengobrol dengannya. Secara refleks saya mengedarkan pandangan, jantung berdetak lebih cepat. Ayu di mana? Tanya saya dengan suara serak karena kurang tidur. Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan saya duduk dan meletakkan sebuah map tebal di hadapan saya. Ia menatap saya dari balik kacamatanya. Suaranya datar, namun setiap katanya memukul telinga saya. Mas Bima Arya Saputra, sebelum menandatangani sesuatu, apa Anda pernah membacanya terlebih dahulu? Pertanyaan itu membuat saya bungkam. Awalnya saya ingin membela diri agar tidak terlihat terlalu menyedihkan, tapi akhirnya saya hanya menundukkan kepala. Karena saya tahu, mulai dari surat-surat RT, RW hingga semua dokumen yang disodorkan ibu setiap pagi, tak sekalipun saya benar-benar membacanya. Pengacara Arif membuka map pertama. Di dalamnya ada foto-foto tangkapan layar CCTV di depan kantor notaris, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana melalui berbagai akun yang berbeda, dan rincian riwayat panggilan telepon Rian dengan sekelompok orang yang namanya disamarkan di kontak, Koko Finansial, Mbak Rina Bantuan, Bang Jali Berkas. Semakin saya membalik halamannya, jantung saya semakin terasa diremas. Lalu ia menyodorkan tumpukan kertas lain yang berisi analisis perbandingan tanda tangan. Seorang ahli grafologi telah melingkari setiap tarikan garis, setiap titik perhentian tinta pada tanda tangan saya. Dokumen itu menunjukkan dengan jelas mana tanda tangan yang asli, dan mana yang hasil scan yang ditempel untuk digunakan pada berbagai dokumen palsu. Melihat semua itu, kulit kepala saya mati rasa. Itu artinya nama saya tidak hanya dipakai sekali, melainkan diseret ke dalam sebuah rantai manipulasi dokumen yang keberadaannya sama sekali tidak saya ketahui. Saya pikir itu sudah yang terburuk. Tapi Pak Arif membalik halaman berikutnya. Di halaman pertama ada formulir dengan kop surat rapi, surat permohonan persetujuan agunan properti kerabat. Di kolom penjamin, tertera tanda tangan ibu saya. Dan di sebelahnya, ada lembar cetak percakapan WhatsApp antara ibu dan Rian. Satu baris pesan membuat mata saya serasa buta sesaat. Cepat urus semuanya mumpung si Ayu belum nyium gelagat kita. Kata-kata itu begitu sederhana. Bahasa sehari-hari yang tidak butuh penjelasan rumit, tapi cukup untuk membuat hawa dingin merayap di tulang belakang saya. Saya mengangkat kepala. Suara saya nyaris tak terdengar. Dari mana Ayu dapat semua ini? Rina menatap saya lama dengan pandangan yang merupakan campuran antara rasa iba dan muak. Lalu ia menjawab perlahan, Ayu nggak dapat ini dari mana-mana. Dia sendiri yang begadang beberapa malam untuk memotret, menyimpan, dan mencocokkan semuanya. Saat kamu sibuk membela ibu dan adikmu, dia sedang berusaha menyelamatkanmu. Mendengar itu, rasanya seperti ada yang menampar wajah saya sekuat tenaga. Menyelamatkan saya? Saya mengulangi kata itu di dalam hati, menyadari betapa bodohnya pertanyaan saya barusan. Pengacara Arif mengangguk. Ia menjelaskan semuanya dengan rinci, tanpa emosi berlebih. Kelompok rentenir itu tidak hanya mengincar rumah dan bengkel kayu orang tua Ayu. Mereka sedang menyusun skema pencucian dokumen legal, langkah demi langkah mengubah utang Rian, menjadi kesepakatan bisnis di mana saya dan istri saya seolah-olah memberikan persetujuan sebagai penjamin. Jika orang tua Ayu mencoba melawan, atau jika penipuan ini terbongkar, seluruh tanggung jawab hukum akan jatuh pertama kali ke pundak saya dan Ayu. Itu berarti, jika Ayu tidak bertindak cepat mengungsikan orang tua dan anaknya,
jika dia tidak memaksa menjual rumah itu dengan harga murah untuk memutus rantai jaminan, menghilangkan jejak, dan menghindar dari bahaya, maka hanya dalam hitungan hari, Pak Dharma, Bu Lastri, dan bahkan saya sendiri, bisa diseret ke pengadilan atau dihabisi oleh para preman itu. Dengan tangan bergetar, saya membalik halaman terakhir. Di sana ada sebuah foto yang diambil pada malam pindahan. Sebuah pikap kecil terparkir di pinggir gang, dengan beberapa kardus bekas, papan kayu usang, sepasang kursi plastik, dan kasur yang digulung. Di tengah semua barang rongsokan itu, Banyu, anak laki-laki saya, sedang tertidur pulas bersandar di bahu ibunya. Wajah kecilnya menempel di leher Ayu, sebelah tangannya mencengkeram erat kerah baju ibunya. Dalam foto itu, Ayu terlihat sangat kurus. Matanya merah, tapi bibirnya terkatup rapat hingga memucat. Menatap foto itu, dada saya sakit sekali, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantung saya. Selama 2 minggu terakhir saya sibuk melarikan diri dari utang, lari dari kenyataan, lari dari rasa malu saya sendiri, dan tak sekalipun saya benar-benar memikirkan betapa ketakutannya anak saya malam itu, atau seberapa hancurnya perasaan istri saya menanggung ini semua sendirian. Pengacara Arif menutup map tersebut. Suaranya tetap rendah dan tajam bagai pisau. Istri Anda meninggalkan Anda bukan untuk balas dendam, Mas Bima. Dia pergi karena jika dia bertahan, anaknya pun tidak akan aman. Saya menundukkan wajah dan menyembunyikannya di kedua telapak tangan saya. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini, pertahanan saya benar-benar hancur. Ini bukan sekadar penyesalan yang samar, melainkan hancurnya ego seorang pria yang baru menyadari bahwa dia bukan hanya lemah, tapi hampir saja menjadikan istri dan anaknya sebagai tameng hidup untuk keluarganya. Tepat pada momen itu, pintu ruangan dalam terbuka. Saya mengangkat wajah. Ayu berjalan keluar. Dia terlihat jauh lebih kurus. Pipinya tirus, dan di bawah matanya ada lingkaran hitam yang dalam. Tapi tatapannya sangat jernih dan tajam. Secara refleks saya berdiri, hendak melangkah mendekatinya. Tapi Ayu mengangkat tangan, menghentikan saya dengan sebuah isyarat. Tanpa meninggikan suaranya, tanpa nada bergetar, dia berkata, "Berhenti di situ. Aku memanggilmu ke sini hari ini bukan untuk acara saling minta maaf. Aku memanggilmu supaya kamu memilih. Mau jadi seorang suami dan ayah, atau mau terus jadi anak mama?" Saya mematung. Kata-katanya tidak keras, tapi menghantam kepala saya, layaknya palu godam. Ayu berjalan ke meja dan meletakkan sebuah flashdisk hitam kecil di depan saya. Dia menatap saya tanpa berkedip. Suaranya lambat dan sangat dingin. "Di dalam ini ada bukti yang cukup untuk menyeret ibumu dan Rian ke penjara. Tapi kalau kamu tidak mau menandatangani BAP polisi bersama denganku, aku akan mencoret namamu dari kehidupanku dan anakku untuk selamanya." Saya mengambil flashdisk yang diletakkan Ayu di depan saya. Tangan saya bergetar hebat, sehingga saya harus mengepalkan tangan erat-erat agar benda itu tidak jatuh, benda kecil hitam yang terasa ringan. Bentuknya hanya seperti pernak-pernik murah dari toko aksesoris komputer. Tapi saya tahu persis, di dalam benda mungil inilah tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan istana keegoisan yang selama ini dibangun ibu saya dengan kesombongan dan dominasinya. Saya duduk kembali, menatap pengacara Arif seakan saya adalah terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Ia memasukkan flashdisk itu ke laptopnya dan membuka sebuah folder. Di dalamnya terdapat rekaman suara, tangkapan layar percakapan, foto-foto dokumen yang dulu disembunyikan ibu di laci bufetnya, scan surat-surat perjanjian yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya, dan bahkan riwayat sinkronisasi akun lama dari ponsel ibu. Setiap file muncul di layar tanpa efek dramatis, tapi setiap tampilannya seolah meninju wajah saya. Kemudian, pengacara Arif memutar salah satu rekaman suara. Suara ibu saya terdengar sangat jelas. Tidak mungkin salah orang, kalau si Ayu sampai nyium gelagat kita, bilang aja Bima yang suruh. Dia itu sayang banget sama suami dan anaknya, gak bakalan berani dia bikin ribut sampai lapor polisi. Mendengar kalimat itu, kaki saya seketika lemas. Saya harus bertumpu pada meja agar tidak jatuh. Ternyata, bukan hanya Ayu yang ditipu. Sejak awal, eksistensi saya di mata mereka hanyalah sebuah nama yang bisa digunakan sebagai tameng, kambing hitam untuk menutupi kebusukan mereka. Selama ini saya mengira saya adalah suami malang yang terjepit di antara ibu dan istrinya. Ternyata saya lebih buruk dari itu. Saya adalah alasan yang dipakai keluarga saya untuk melemparkan istri saya ke garis depan sebagai korban. Ayu berdiri tak jauh dari saya. Sejak keluar dari ruangan tadi, dia tidak menangis, tidak berteriak, tidak juga mengeluh. Hanya setelah rekaman itu berhenti, barulah dia menatap lurus ke mata saya. Matanya merah, tapi kering.
Ia bertanya dengan suara yang sangat pelan. Mas, kamu tahu apa yang paling menghina bagi seorang perempuan? Bukan saat dia dicaci maki oleh ibu mertuanya, tapi saat suaminya sendiri secara tidak langsung menjadikannya korban persembahan demi keluarganya. Saya mendengarkan, dan kerongkongan saya serasa tercekik. Saya ingin mengatakan maaf, tapi saya merasa dua kata itu saat ini terlalu murah dan kotor untuk diucapkan. Saya tidak berani membuka mulut. Saya menandatangani laporan kepolisian, BAP, hari itu juga. Tangan saya gemetar, tapi bukan gemetar karena takut menyinggung perasaan ibu seperti dulu. Saya bergetar karena untuk pertama kalinya dalam hidup, saya benar-benar merasa jijik pada diri saya sendiri. Tanda tangan saya hari itu sedikit miring, tidak serapi biasanya. Mungkin karena sejak detik itu, saya tahu saya tidak lagi punya jalan mundur untuk kembali menjadi anak berbakti yang memilih bungkam hanya demi kedamaian palsu di rumah. Namun, setelah melihat laporan itu, pengacara Arif menggelengkan kepalanya. Laporan saja tidak cukup, Mas Bima. Kelompok rentenir ini sangat licin. Kalau kita cuma bawa berkas dan chat, mereka akan menyangkal semuanya. Mereka akan memelintirnya jadi sengketa utang piutang perdata biasa. Supaya mereka tidak bisa mengelak, kita butuh operasi tangkap tangan OTT, atau setidaknya bukti kuat yang membuat mereka tak bisa berkilah lagi. Saya menoleh ke arah Ayu. Pikiran saya kacau balau, namun sebaliknya, Ayu terlihat sangat tenang. Ketenangan yang membuat saya merinding. Dia membuka ponselnya, menunjukkan sebuah pesan masuk, dan berkata dengan perlahan, "Besok malam, komplotannya Rian bakal ketemuan sama ibumu di sebuah tempat karaoke di daerah Ring Road pinggiran kota. Mereka mau bahas cara menyempurnakan dokumen palsu itu." Saya tersentak kaget. "Dari mana kamu tahu?" Ayu langsung menjawab. Suaranya sedingin es, seolah dia sudah terlalu lelah untuk berputar-putar. "Karena sekarang, yang memegang kendali atas kepercayaan ibumu bukan kamu, melainkan ponsel lama yang ibumu minta tolong Rina untuk diriset. Ibumu tidak tahu kalau data WhatsApp-nya masih sinkron ke web." Saya membeku. Ternyata, selama seluruh keluarga saya merasa sedang mengendalikan situasi, Ayu tidak hanya sekadar lari. Dia cukup berdarah dingin untuk mengurai setiap benang kusut, mengumpulkan setiap bukti, dan memastikan ada jalan keluar yang aman untuk dirinya dan anak kami. Malam keesokan harinya, saya bertindak persis sesuai rencana pengacara Arif. Untuk pertama kalinya saya masuk ke rumah yang telah saya tempati bertahun-tahun, tapi kali ini rasanya seperti masuk ke sarang penyamun. Lampu ruang tamu menyala redup. Aroma kapur barus dan minyak angin yang biasa dipakai ibu tercium di udara. Ibu duduk di kursi kayu panjangnya, memutar tasbih seperti biasa. Melihat saya datang, matanya langsung mendelik. Suaranya melengking karena marah. "Akhirnya pulang juga kamu. Di mana si Ayu sembunyi? Sana cari dia." Saya berdiri di tengah ruang tamu, menatap ibu dalam-dalam. Cukup lama, sampai ibu mulai kehabisan kesabaran. Tapi kali ini, saya tidak menundukkan pandangan. Saya berkata perlahan, menekankan setiap suku kata. "Bima sudah ketemu Ayu, Bu, dan Bima sudah tahu semuanya." Ibu terdiam sesaat, lalu kembali menggunakan nada angkuhnya. "Tahu apa kamu? Paling-paling perempuan itu ngarang cerita lagi di kupingmu." "Iya." Saya tidak membantah. Saya hanya meletakkan salinan tangkapan layar percakapan itu ke atas meja. Begitu melihatnya, wajah ibu langsung pucat pasi, tapi ia masih berusaha membela diri. "Cat kayak gini bisa dipalsukan. Jangan pikir kamu bisa nakut-nakutin ibumu sendiri." Tepat saat itu, pintu terbuka dengan kasar dan Rian bergegas masuk. Mungkin dia mendengar keributan dari luar. Melihat kertas-kertas di atas meja, dia terpaku sesaat, lalu bagaikan anjing yang ketakutan, dia langsung bersimpuh di kaki ibu. Wajahnya pucat pasi, suaranya pecah. "Bu, tolongin Rian, Bu, kalau ini sampai ke polisi, Rian bisa dipenjara." Melihat pemandangan itu, perut saya mual. Adik saya ini tidak pernah merasa bersalah. Dia tidak takut akan dosanya, apalagi pada penderitaan keluarga Ayu. Dia cuma takut ditangkap. Ibu memeluknya seperti memeluk anak balita, lalu berteriak marah kepada saya. "Dia ini adikmu. Darah dagingmu. Sampai mati pun, masa kamu tega ngejeblosin adikmu ke penjara?" Saya menatap mereka berdua, adegan drama klasik yang sudah berkali-kali saya saksikan. Setiap kali ada masalah, mereka selalu menggunakan tameng ikatan darah untuk membungkam orang lain. Saya mengatupkan gigi rapat-rapat dan mendesis. "Kalian berdua yang sudah memojokkan seluruh keluarga Ayu sampai hampir mati." Ibu menatap saya dengan mata melotot, bibirnya bergetar karena marah. Lalu dengan penuh kebencian, ia melemparkan kalimat yang paling beracun. "Kalau kamu berani mengkhianati ibumu, ibu sumpah seumur hidupmu gak akan pernah tenang."
Jika kalimat itu diucapkan kepada saya yang dulu, itu sudah cukup untuk membuat saya luluh. Membuat saya menundukkan kepala dan meminta maaf, meskipun saya tidak mengerti apa salah saya. Tapi malam ini berbeda. Saya menatap ibu, menatap Rian yang tersungkur di kakinya. Dan saya sadar, jika saya mundur selangkah lagi saja, saya akan kehilangan hak saya untuk menjadi suami, ayah, atau bahkan manusia. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu, membiarkan teriakan ibu dan rintihan Rian bergema di belakang saya. Sebelum melangkahi ambang pintu, saya berhenti sejenak dan melontarkan kalimat yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Butuh waktu 34 tahun buat Bima paham satu hal, Bu. Bahwa melahirkan seorang anak laki-laki tidak memberi ibu hak untuk menjadikannya kaki tangan kejahatan ibu. Lalu saya melangkah pergi tanpa menoleh. Karena saya tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam berikutnya adalah malam penentuan. Sejak pagi, pengacara Arif sudah menelepon saya dan memberikan satu instruksi tegas, malam ini tidak boleh ada emosi. Satu langkah salah, semuanya berantakan. Saya duduk di dalam mobil yang diparkir di lahan kosong seberang tempat karaoke di daerah Ring Road itu. Perasaan saya berkecamuk. Tak jauh dari saya, ada mobil operasional kepolisian, Polresta setempat, yang bersiaga. Semua orang berbicara dengan suara pelan, bergerak hati-hati, tapi ketegangan menggantung di udara begitu pekat hingga rasanya mengambil napas panjang saja membuat dada nyeri. Ayu duduk di kursi belakang. Sejak kami masuk ke dalam mobil, dia nyaris tidak menatap saya. Di pangkuannya, ia memegang erat tas ransel kecil warna biru milik Banyu, tas yang biasa dipakai anak saya ke PAUD. Dari resleting yang setengah terbuka, terlihat botol minum, sebungkus tisu basah, dan kaos ganti yang dilipat asal-asalan. Benda-benda sepele itulah yang justru menusuk hati saya lebih dalam dari makian apapun. Saat saya masih asik sibuk menyelamatkan ego dan rasa aman saya di rumah, Ayu sudah hidup layaknya induk singa yang mempersiapkan rute kabur untuk anaknya. Sekitar jam 8 malam, ibu tiba lebih dulu. Ia mengenakan jaket tebal berwarna gelap, kacamata hitam, dan kerudung yang ditarik menutupi sebagian wajahnya, seolah takut ada yang mengenali. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa wanita ini adalah ibu saya, wanita yang selama ini selalu duduk di rumah menceramahi saya soal moral, sopan santun, dan mengkritik setiap perkataan menantunya. Di belakangnya, menyusul Rian. Dia tidak lagi terlihat songong seperti saat bersimpuh di kaki ibu tempo hari, wajahnya pucat, bahunya melorot. Ia berjalan gontai layaknya orang mabuk yang kakinya tak menjejak tanah. Beberapa menit kemudian, pria bertato itu Bang Jali keluar dari bar karaoke. Begitu wajahnya tersorot lampu jalan, saya langsung mengenalinya. Itu pria brengsek yang sama yang duduk di depan saya di warung kopi. Pria yang menyeringai dan bilang istri saya lari dari keluarga saya sendiri. Dengan santai, ia menyalami ibu dan menepuk bahu Rian, seolah mereka sudah saling kenal lama. Keakraban mereka membuat darah saya membeku. Itu artinya, ini bukan kerjasama yang baru berumur hitungan hari. Mereka sudah berkomplot cukup lama hingga tak perlu lagi berbasa-basi. Mereka bertiga digiring masuk ke ruang VIP di lantai 2. Pengacara Arif, yang duduk di mobil sebelah, memakai headphone yang terhubung ke mikrofon penyadap. Setelah beberapa saat, suara-suara mulai terdengar, bercampur dengan dentuman musik dari lorong karaoke. Tidak semuanya terdengar jelas, namun kalimat-kalimat kuncinya tertangkap sempurna dan sangat mengerikan. Orang pertama yang bicara adalah si pria bertato. Suaranya datar dan dingin. Kalau kalian mau beres, opsinya cuma 2. Kasih jaminan properti lain, atau seret si Bima ke sini, suruh dia tanda tangan ulang semuanya. Mendengar nama saya disebut, saya mengepalkan tangan kuat-kuat sampai kuku saya menusuk telapak tangan. Ibu membalas nyaris tanpa jeda. Tanpa ragu sedetik pun. Bima sudah nggak mau nurut lagi sama saya. Tapi istrinya, si Ayu, masih bisa saya pancing. Asal kita ancam pakai anaknya, dia pasti luluh. Begitu kalimat itu terlontar, saya mendengar tarikan napas tajam dari kursi belakang. Saya menoleh. Ayu duduk kaku tak bergerak, tapi wajahnya sangat pucat, dan tangannya mencengkeram ransel banyu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pada detik itulah, saya menyadari sesuatu yang jauh lebih biadab dari yang saya bayangkan. Mereka tidak hanya mengincar rumah Pak Dharma. Mereka tidak hanya mengincar dokumen dan utang itu. Mereka berniat menjadikan Banyu anak kami sebagai alat untuk memeras Ayu agar kembali dan menandatangani surat-surat itu. Darah langsung mendidih di kepala saya. Saya membuka pintu mobil kasar hendak melompat keluar, tapi sebelum saya bisa melangkah, seorang polisi berpakaian preman menahan bahu saya kuat-kuat. Tenang, Mas. Kalau Mas masuk sekarang, semuanya bubar jalan. Saya mengatupkan rahang sampai gigi saya ngilu.
Mata saya terpaku pada jendela gelap di lantai 2 itu, seakan ingin membakarnya dengan tatapan. Di dalam, terdengar suara Rian yang gemetar dan lemah, suara anak kecil yang baru saja memecahkan barang dan takut dihukum. Terus kalau si Ayu tetap nggak mau gimana bang? Pria bertato itu tertawa sinis. Tawanya terdengar membekukan tulang. Kalau gitu, biar dia ngerasain hidup nggak tenang. Rumah tua itu memang udah dijual, tapi kan masih ada anaknya. Begitu kalimat itu diucapkan, semuanya terjadi sangat cepat hingga saya hampir lupa bernapas. Tim buser merangsek masuk dari 2 arah. Pintu ruang VIP didobrak hancur. Terdengar derap langkah sepatu bot, disusul teriakan keras. Jangan bergerak, angkat tangan. Bunyi kursi terguling, musik yang mendadak mati, semua itu menghantam dada saya seperti ledakan. Saya berlari mengikuti mereka menaiki tangga. Begitu sampai di pintu ruangan, saya melihat pria bertato itu sedang berusaha menyembunyikan sebuah map ke dalam tasnya, tapi lengannya langsung dikunci ke atas meja. Rian ambruk ke lantai seperti kain basah, wajahnya seputih kapas. Sementara ibu berdiri terpaku di tengah ruangan layaknya patung. Tangannya bergetar hebat, kacamata hitamnya entah jatuh kemana. Saya melangkah masuk paling akhir. Ibu menatap saya. Dalam hitungan sekian detik, tatapannya berubah dari terkejut menjadi murka. Ia maju selangkah mendekati saya. Suaranya pecah oleh syok dan kemarahan. Kamu berani bawa polisi buat nangkap ibumu sendiri? Saya balas menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, saya tidak gentar melihat tatapan itu. Suara saya berat dan dingin. Bukan Bima yang nangkap ibu. Ibu sendiri yang jalan masuk ke tempat ini. Begitu saya mengucapkan itu, pria bertato yang sedang diborgol itu menyeringai sinis, melemparkan satu kalimat ke arah ibu yang merobek topeng terakhirnya. Sok pinter lu, Nek. Coba kalau lu nggak inisiatif bawa-bawa sertifikat menantu lu ke gue, kita nggak bakal punya celah. Satu kalimat itu sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan ibu hingga berkeping-keping. Citra ibu yang rela berkorban demi keluarga yang ia pakai selama bertahun-tahun, hancur lebur menjadi debu di tengah ruangan yang penuh dengan polisi itu. Rian merangkak panik mendekati saya, mencengkeram ujung celana saya, dan menangis tersedu-sedu seperti balita. Mas Bima, tolongin aku, mas, aku bego, mas, aku nggak mau dipenjara, saya tidak memukulnya. Saya hanya menepis tangannya dengan kasar. Bukan karena ingin balas dendam, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menolak menyodorkan bahu saya untuk membereskan kotoran yang dia buat. Di ambang pintu, Ayu berdiri diam. Dia tidak menangis. Dia hanya mendekap erat ransel kecil milik Banyu, menatap pemandangan itu seolah sedang melihat bisul yang akhirnya pecah. Melihat menantunya, ibu seperti kehilangan akal. Ia menerjang ke arah Ayu dengan wajah yang basah oleh air mata, berteriak histeris, "Puas kamu sekarang? Puas lihat keluarga ini hancur berantakan?" Ayu tidak mundur selangkah pun. Ia menatap ibu mertuanya. Suaranya pelan, tapi sangat tajam seperti silet. Keluarga ini hancur bukan karena saya. Keluarga ini hancur sejak detik di mana Anda lebih memilih uang dan anak bungsu Anda, lalu membuang sisi kemanusiaan Anda jauh-jauh. Beberapa detik kemudian, Rian dan si pria bertato digiring keluar. Saat dibawa pergi, Rian menoleh, menatap ibu, lalu menatap saya. Wajahnya memutar karena ketakutan luar biasa. Ibu perlahan merosot ke lantai, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata, dan bahunya terguncang hebat oleh isakan. Sejak kecil, dalam pandangan saya, ibu selalu menjadi pemenang. Dia memenangkan perdebatan dengan tangisan, dominasi, dalih bakti anak, dan dengan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Namun malam itu, di tengah ruang karaoke yang bau alkohol dan asap rokok, untuk pertama kalinya saya menyadari. Ibu saya bukan lagi seorang pemenang. Setelah malam penggerebekan di tempat karaoke itu, semuanya tidak lagi sebatas ancaman dan asumsi. Babak baru telah dimulai, babak yang jauh lebih dingin, berat, dan menyakitkan. Jaringan rentenir berkedok perusahaan pembiayaan itu dibongkar lapis demi lapis. Rian adalah orang pertama yang ditahan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan data pribadi, dan keterlibatan dalam skema agunan fiktif. Ketika saya mendengar kabar ini dari pengacara Arif, saya tidak merasa senang atau puas. Saya hanya merasa sangat lelah. Rasanya hal paling buruk yang pernah Ayu peringatkan dulu, akhirnya benar-benar terjadi. Rian bukanlah seorang jenius jahat yang merancang konspirasi dan menikmati penderitaan orang lain. Ia hanyalah manusia yang rusak dan itu justru jauh lebih menakutkan. Dia tamak sekaligus pengecut, dengan keyakinan absolut bahwa keluarganya akan selalu ada untuk membersihkan kotorannya.
Harga yang kini harus dibayarnya bukan lagi hukuman klise seperti di sinetron. Bukan sekadar tamparan atau omelan. Ia tercekik oleh jerat hukum yang dulu ia bantu ikatkan ke leher orang lain. Ibu saya tidak langsung ditahan, tapi sejak hari itu, hidupnya dihabiskan untuk bolak-balik ke kantor polisi. Ia diinterogasi penyidik, didampingi pengacara pro bono, dituntut menjelaskan keterlibatannya dalam penyerahan dokumen, dan dicecar soal persekongkolan serta tuduhan provokasi. Semua proses itu dengan cepat mengikis habis sosoknya. Dari seorang wanita yang lantang, mendominasi, dan selalu mengeluh soal ini itu, ia berubah menjadi bayangan pucat yang hanya duduk menatap kosong ke satu titik, seakan ruhnya telah tercerabut dari tubuhnya. Suatu hari, saya mampir ke rumah untuk mengambil sisa barang. Saya melihatnya duduk sendirian di sofa kayu panjang di ruang tamu. Matanya terpaku pada layar televisi yang mati, sementara tangannya masih menggenggam remote, seolah ia lupa meletakkannya. Sejak kejadian itu, rumah tempat saya tumbuh besar ini menjadi sangat sunyi. Kesunyian yang hanya bisa ditemukan di rumah yang sedang berduka. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala keras di pagi hari, tidak ada lagi gerutuan ibu soal makanan, menantu, atau tetangga. Tidak ada lagi Rian yang merokok di halaman sambil memaki bebas seolah ia raja. Yang tersisa hanyalah suara batuk kering ibu di malam hari, seretan sandal jepitnya di lantai, dan kekosongan mengerikan dari sebuah rumah yang digerogoti dari dalam oleh penghuninya sendiri. Saya pindah sepenuhnya tak lama setelah itu. Bukan karena saya berhenti menjadi anak, tapi karena untuk pertama kalinya saya paham. Bakti seorang anak tidak berarti ikut tenggelam bersama di dalam lumpur hisap. Jika saya tetap di sana, saya akan kembali ke pola lama. Saya akan mendengar tangisan ibu dan menjadi luluh, melihat ketakutan Rian dan akhirnya menyerah, lalu kembali menumbalkan keheningan istri dan anak saya demi ketenangan diri saya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan diri saya terus menjadi laki-laki semacam itu. Saya proaktif menyerahkan slip gaji saya, daftar aset pribadi, dan bekerja sama dengan pengacara Arif untuk mengambil alih tanggung jawab perdata yang menjadi bagian saya. Secara hukum pidana, saya mungkin bukan pelaku utamanya. Tapi jika saya mau membaca dokumen-dokumen itu lebih teliti, jika saya mempercayai istri saya lebih awal, jika saya tidak memilih kebodohan demi kedamaian palsu, maka Pak Dharma dan Bu Lastri tidak akan pernah terpaksa menjual rumah mereka secara kilat. Ada utang yang memang tidak tertulis di atas meterai, tapi tetap harus dibayar lunas. Saya menjual motor kesayangan yang saya tabung selama 2 tahun untuk membelinya. Saya menguras seluruh tabungan, mengajukan pinjaman KTA dari bank kali ini secara legal, dan mengumpulkan uang yang cukup. Saya meminta pengacara Arif mentransfer semuanya kepada orang tua Ayu. Saya tidak berani menyerahkannya langsung. Saya tidak berani meminta maaf. Saya hanya menitipkan selembar pesan singkat melalui Pak Arif. Saya tidak bisa mengembalikan rumah lama Bapak, tapi tolong izinkan saya membantu membangun rumah yang baru. Pak Dharma tidak langsung menerima uang itu. Beberapa waktu kemudian, saat kami tak sengaja bertemu di kantor pengacara Arif, bapak mertua saya itu duduk membisu cukup lama, lalu mengajukan satu pertanyaan yang sampai hari ini masih membuat hati saya perih. Nak Bima, kalau kamu tahu semuanya lebih awal, apa kami harus sampai kehilangan rumah kami? Saya terdiam, bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena saya tahu persis jawabannya. Tidak. Jika saya membuka mata saya lebih cepat, jika saya mempercayai anak perempuannya lebih awal, jika saya menjadi suami yang sesungguhnya sedari dulu, rumah joglo dan bengkel kayu itu mungkin masih berdiri kokoh di tempatnya. Saya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya menundukkan kepala layaknya pesakitan. Sementara itu, ibu akhirnya pergi menjenguk Rian di rutan. Untuk pertama kalinya, ibu melihat putra bungsunya bukan sebagai anak manja kesayangannya. Rian memakai baju tahanan oranye. Rambutnya lepek, kantung matanya hitam, dan wajahnya sepucat abu. Seorang sipir kenalan saya bercerita bahwa begitu ibu duduk, Rian langsung menangis. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan. Namun di sela-sela isakannya yang ketakutan, Rian mengucapkan sebuah kebenaran yang mungkin akan mengiris hati ibu seumur hidupnya. Ibu yang selalu bilang kalau Mas Bima bakal backup, kalau Mbak Ayu pasti bakal sabar. Makanya aku kebiasaan, Bu. Aku pikir apapun yang aku lakuin, pasti bakal ada yang beresin. Kata-kata itu bagaikan tikaman pisau terakhir ke jantung cinta buta seorang ibu. Ibu tersadar, bukan karena dinasihati orang, bukan karena takut hukum, tapi karena kalimat sederhana dari anak kesayangannya sendiri, yang dengan telak membongkar seluruh letak kesalahannya. Ibu tidak hanya memanjakan Rian, ia membesarkan seorang pecundang, dan memaksa seluruh keluarga untuk memikul bebannya. Beberapa hari kemudian, ibu datang menemui saya di kamar kos. Tubuhnya menyusut drastis, pundaknya melengkung,
dan uban di rambutnya tampak sangat jelas. Melihat saya, ia tak lagi menggunakan nada dominan seperti biasanya. Ia menangis layaknya orang tersesat yang baru saja menemukan jalan pulang. Ibu yang salah, Bima. Ibu yang ngehancurin keluargamu. Saya berdiri mematung memandang ibu. Saya tidak memeluknya, namun juga tidak memalingkan wajah. Karena pada saat itu, di dalam dada saya, rasa kasihan, luka, dan kelelahan bercampur aduk menjadi satu. Rasa kasihan itu ada, namun retakan di dalam jiwa saya tak bisa disatukan hanya dengan seutas kata maaf. Ibu memohon agar dipertemukan dengan Ayu. Saya menatap ibu cukup lama, lalu berkata datar, Bima nggak akan mutusin ini buat Ayu, Bu. Selama ini Bima sudah terlalu banyak ngambil keputusan sepihak yang ngerugiin dia. Ibu hanya mengangguk. Tidak membantah, tidak pula menyalahkan. Butuh waktu berhari-hari sampai akhirnya Ayu setuju. Pertemuan itu dilakukan di ruang rapat kantor pengacara Arif, bukan di rumah. Mungkin karena tempat itu cukup netral dan formal, sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkan sentimen emosional atau berlindung di balik dalih bakti anak mertua untuk membungkam yang lain. Begitu melihat Ayu dan Banyu, ibu langsung bersimpuh di lantai. Tidak ada lagi keluhan ibu sudah tua. Tidak ada pembelaan diri atas nama keadaan atau kasih sayang ibu. Ia menengadah, bibirnya bergetar hebat, dan mengucapkan kalimat pelan yang menyayat hati semua orang di ruangan itu. Maafkan ibu, nak. Ibu nggak minta dimaafkan untuk diri ibu sendiri. Ibu cuma minta, tolong jangan ajarkan cucu ibu membenci neneknya, seperti neneknya dulu membenci ibunya. Mendengar itu, saya sadar bahwa ibu benar-benar telah menyadari kesalahannya. Bukan karena ia tiba-tiba menyayangi Ayu, melainkan karena ia sadar. Kejahatan hatinya tidak hanya menghancurkan hidup menantunya, tapi perlahan juga menggerogoti jiwa cucu yang dalam pikirannya sendiri sangat ia sayangi. Ayu tidak memeluk ibu. Ia hanya menarik Banyu ke dekapannya, mengelus rambut putranya, lalu menjawab dengan tempo lambat. Saya tidak akan mengajari Banyu untuk membenci siapapun. Tapi mulai hari ini, jangan pernah berharap saya akan diam saja saat saya diinjak-injak. Ruangan itu hening. Ibu mengangguk lemah, air matanya menetes jatuh ke punggung tangannya yang mulai keriput. Saya berdiri di samping, memandangi wanita yang selama 3 dekade lebih memicu rasa takut sekaligus cinta di hati saya. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar menua. Ia bukan lagi ibu yang memenangkan pertempuran dengan air mata ancaman, melainkan sekadar lansia renta yang telah melangkah terlalu jauh dalam kesombongannya, dan kini harus belajar memandangi puing-puing reruntuhan yang ia ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Setelah semua kejadian itu, Ayu tidak langsung kembali kepada saya. Dia tidak mengucapkan kata aku memaafkanmu, tidak juga mengatakan, selamat tinggal. Dia hanya menjaga jarak aman, layaknya orang yang pernah terbakar hebat dan kini terlalu trauma untuk sekadar mendekat ke perapian. Baru pada saat itulah saya benar-benar mengerti. Ada beberapa luka yang tidak akan sembuh hanya dengan kata maaf. Ada orang-orang yang tak lagi membutuhkan janji-janji manis. Yang mereka butuhkan adalah bukti nyata, apakah kamu benar-benar telah berubah? Saya memulai kembali perjalanan saya sebagai seorang suami dan ayah dari hal-hal yang paling remeh. Saya mengantar Banyu jadwal imunisasi, menjemputnya di PAUD. Dan rela duduk berjam-jam di depan ruang kelas hanya untuk mendengarkan guru bercerita berapa sendok bekal yang berhasil dihabiskan Banyu hari ini, atau apakah dia masih sering terbangun kaget saat tidur siang. Saya rutin mengirim uang kepada pengacara Arif, agar diteruskan ke orang tua Ayu untuk pembangunan rumah baru mereka. Saya hadir dalam setiap mediasi hukum, pemeriksaan polisi, dan urusan kompensasi kerugian. Saya tidak lagi bersembunyi. Saya tidak lagi melempar tanggung jawab. Saya berhenti bersikap layaknya pengecut yang berlindung di balik punggung orang lain setiap kali ada badai. Tidak ada hal heroik atau dramatis dari semua itu. Tapi justru melalui rentetan tindakan kecil yang konsisten itulah, saya mulai tersadar. Keluarga tidak diselamatkan oleh sumpah serapah di tengah ledakan emosi. Keluarga hanya bisa direkatkan kembali melalui hal-hal membosankan yang kamu lakukan dalam diam setiap hari, bahkan saat tak ada seorang pun yang memuji atau melihatnya. Pada suatu sore yang gerimis, saya datang ke PAUD baru tempat Ayu mendaftarkan Banyu. Halaman sekolah itu basah dan mengilap. Anak-anak digiring keluar berkelompok. Begitu melihat saya, Banyu langsung berlari ke arah saya, memeluk kaki saya erat-erat, menengadah, dan bertanya dengan suara polos yang membuat jantung saya serasa ditikam. Ayah, kita bakal pulang ke rumah lama kita lagi nggak? Tenggorokan saya tercekat. Saya harus berjongkok agar posisi mata saya sejajar dengannya. Hanya dengan cara itu saya mampu memaksakan suara saya keluar. Enggak, nak. Kita bakal pulang ke rumah yang baru.
Rumah di mana ibu nggak perlu menangis lagi. Ayu berdiri hanya beberapa langkah dari kami. Saya tahu dia mendengarnya, tapi saya tidak berani mengangkat wajah menatapnya. Karena untuk pertama kalinya, saya paham betapa beratnya tanggung jawab menyelaraskan ucapan dengan perbuatan. Berbicara itu mudah, tapi menjalani hidup agar tidak mengkhianati apa yang telah diucapkan itulah ujian yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, saya menyewa sebuah apartemen kecil yang tak seberapa jauh dari PAUD Banyu dan kantor Ayu. Bukan tempat yang mewah atau luas, tapi cukup bersih dan terang. Di hari saya mengajaknya melihat tempat itu, saya tidak berani menyebutnya sebagai rumah kita. Saya hanya berdiri di ambang pintu, memutar kunci, dan berkata perlahan, "Kalau kamu merasa aman di sini, tempat ini buat kamu dan Banyu. Kalau aku bisa tinggal di mana saja." Ayu menatap saya dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Sorot matanya tidak lagi sedingin es, namun kewaspadaan masih tergambar jelas di sana. Lalu, ia melontarkan pertanyaan yang sederhana namun rasanya seberat gunung. "Kalau suatu saat nanti ibumu menangis lagi, sakit lagi, dan menyuruhmu memilih lagi, apa yang akan kamu lakukan, Mas?" Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan keheningan mengambil alih, menatap ruangan kosong di depan saya sambil mendengarkan rintik hujan yang mengetuk kaca jendela. Lalu saya menjawab, "Aku akan tetap merawat ibu, tapi aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain membayar harga untuk kasih sayangku, termasuk kamu, Ayu." Begitu kata-kata itu terucap, ada beban besar yang seolah terangkat dari dada saya. Bukan karena saya berhasil merangkai kalimat yang indah, melainkan karena selama beberapa bulan terakhir, saya telah membuktikan bahwa saya sedang hidup dengan cara seperti itu. Pada hari kepindahan Ayu ke apartemen itu, ibu ikut datang. Ia membawakan pot kecil berisi tanaman hias. Ibu berdiri ragu-ragu di depan pintu, tangannya sedikit gemetar, tak berani melangkah masuk lebih dulu. Belum pernah seumur hidup, saya melihat ibu tampak begitu kerdil. Ia tak lagi memancarkan aura nyonya besar yang selalu merasa benar. Ia hanyalah seorang wanita tua yang kebingungan berdiri di depan pintu rumah anaknya. Ayulah yang akhirnya melangkah maju, membuka pintu lebih lebar, dan berkata, "Silakan masuk, Bu." Tapi suaranya mengeras di kalimat berikutnya. "Tapi mulai hari ini, di rumah ini hanya ada satu aturan, semua orang boleh bicara, tapi tidak ada satupun yang boleh menekan yang lain." Ibu mengangguk cepat, matanya memerah. Ia membungkuk hendak memeluk cucunya, tapi Banyu justru mundur dan menyembunyikan wajahnya di balik kaki ibunya. Gerakan ibu terhenti. Tangannya mengambang di udara sebelum akhirnya perlahan diturunkan. Pemandangan itu menyakitkan, tapi itulah realitas yang jujur. Rekonsiliasi tidak terwujud secara magis hanya dengan satu pelukan atau beberapa tetes air mata. Beberapa jurang pemisah harus diseberangi dengan sangat pelan, sebelum jarak di antara dua manusia bisa terkikis kembali. Saya menepuk pelan bahu ibu dan berbisik, "Pelan-pelan saja, Bu. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya." Adapun nasib Rian, setelah proses pengadilan, karena ia akhirnya bekerja sama dengan penyidik di tahap akhir dan membongkar sisa jaringan rentenir itu, hakim menjatuhkan hukuman percobaan dengan kewajiban mengganti kerugian dan bekerja sosial di bawah pengawasan ketat. Itu adalah harga yang sangat memalukan dan menyiksa, tapi cukup menjadi pelajaran agar ia mengingatnya seumur hidup. Pada hari pembacaan vonis, Rian menatap saya dari seberang ruang sidang, matanya merah dan suaranya serak. "Mas, aku baru sadar setelah kehilangan semuanya. Ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa kita pinjam dengan menggadaikan nyawa orang lain." Saya tidak menjawab. Karena ada beberapa pelajaran hidup yang bayarannya adalah penderitaan di sisa umur manusia itu sendiri. Menjelang akhir tahun, ketika musim hujan mulai membawa hawa dingin, keluarga kami, atau lebih tepatnya, keluarga baru saya duduk mengelilingi meja makan kecil di apartemen itu. Tidak ada perayaan mewah, tidak ada basa-basi kaku, tidak ada deretan makanan mahal. Hanya ada semangkuk sayur asem hangat, ikan nila goreng, telur dadar kukus kesukaan Banyu, dan lauk pauk rumahan biasa. Ibu duduk berseberangan dengan Ayu. Dalam diam, ibu mengambil sepotong daging ikan terbaik, meletakkannya di atas piring Ayu, dan dengan suara ragu mengucapkan kalimat yang seharusnya ia katakan bertahun-tahun yang lalu, "Makanlah, Nduk." "Sudah bertahun-tahun, ibu sampai nggak sadar kamu jadi sekurus ini." Air mata Ayu akhirnya jatuh. Ia menatap ibu mertuanya dan menjawab dengan sangat pelan, "Saya tidak butuh ibu menyayangi saya seperti anak kandung sendiri. Saya cuma butuh, mulai hari ini, ibu melihat saya sebagai sesama manusia." Kalimat itu menghentikan aktivitas semua orang di meja makan. Saya duduk di sebelah Ayu, menatapnya, lalu menatap ibu, dan kemudian menatap Banyu yang sedang asyik berceloteh soal temannya di PAUD.
Tiba-tiba, memori saya terlempar kembali ke sore itu, sore di mana saya berdiri mematung di depan gerbang rumah Pak Dharma yang terkunci rapat, berpikir bahwa segalanya telah kiamat. Ternyata, beberapa kehilangan tidak terjadi untuk mengakhiri segalanya. Kehilangan itu terjadi untuk memaksamu terbangun dari tidur yang panjang. Jika sore itu tak pernah terjadi, saya mungkin akan selamanya menjadi pria pengecut yang bersembunyi di balik untaian kata. Terus-menerus mengeluh terjepit di antara dua sisi, bersembunyi di balik tameng sabar sedikitlah, dan membiarkan istri saya babak belur menahan badai sendirian. Terkadang, hantaman kehidupan tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memaksamu berhenti hidup sebagai seorang pengecut. Malam itu, setelah menidurkan Banyu, saya melangkah ke balkon. Ayu sedang berdiri di sana, menyandarkan lengannya di pagar pembatas, menatap garis-garis cahaya lampu kendaraan di jalanan bawah. Angin malam mempermainkan ujung rambutnya dengan lembut. Saya memanggilnya pelan. Ayu. Ia menoleh. Saya terdiam selama beberapa detik, lalu mengutarakan hal yang sudah terlalu lama mengganjal di hati saya. Terima kasih, karena kamu sudah berani pergi waktu itu. Ayu membalas tatapan saya lekat-lekat. Tak lama kemudian, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman kecil. Suaranya tenang dan membawa kehangatan. Bukan. Terima kasih kepadamu, karena akhirnya, kamu mau berjalan ke arah yang benar. Saya melangkah maju dan berdiri di sebelahnya. Dari dalam kamar, terdengar lamat-lamat tawa Banyu dan suara lembut ibu yang sedang membacakan cerita untuknya. Semua ini belum sempurna. Bekas luka yang ada mungkin butuh waktu sangat lama untuk sembuh total. Namun, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, saya tahu bahwa saya kini berada di dalam sebuah keluarga yang sesungguhnya. Bukan lagi tempat di mana seseorang harus mengalah hanya untuk bertahan hidup, melainkan tempat di mana setiap orang setelah melewati luka yang menyiksa pada akhirnya belajar untuk berani menatap cermin dan memperbaiki diri mereka sendiri.